Bab 2731, Sang Pembersih. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Liao merasa jiwanya terbentang menjadi garis yang tak terhingga panjangnya. Garis ini melintasi jutaan tahun cahaya dalam sekejap mata di 4 dimensi dan melompat dalam bayang-bayang planet, bintang, dan sabuk batu, bergerak semakin jauh dari cangkangnya. Akhirnya, ia hampir tidak dapat membedakan apakah ia sedang berayun di luar angkasa atau tenggelam di lautan. Awalnya, ia kehilangan penglihatannya. Cahaya yang berkilauan berubah menjadi kekacauan hingga semuanya menjadi gelap. Kemudian, suara pasang surut dari bintang-bintang dan suara latar belakang alam semesta menghilang. Setelah itu, indera jiwanya dan kulitnya menjadi semakin lengket, sebelum semuanya hilang karena tekanan yang berat. Tidak ada yang dapat meyakinkannya bahwa dia masih hidup. Satu detik dalam kehancuran total bagaikan 100 tahun di neraka. Bahkan Liao hampir tidak dapat bertahan lagi meskipun dia bertekad. Dia berada di ambang kehancuran. Syukurlah dia telah tenggelam ke dasar laut. Garis yang membentang melintasi lusinan sektor bergetar dan menyempit menjadi titik kecil, dan Liao mendapatkan kembali sebagian inderanya yang baru saja hilang, memungkinkan dia untuk samar-samar mengidentifikasi cahaya dan energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Liao tahu bahwa dia telah tiba di tujuannya. Dari benturan energi spiritual yang terasa seperti gelombang pasang, dia yakin bahwa jiwanya telah berhasil berayun ke sektor tanah tebal. Hanya area pertempuran seperti sektor tanah tebal yang dapat memiliki begitu banyak residu energi spiritual di luar angkasa. Riak-riak itu merupakan mercusuar baginya sekaligus gangguan serius bagi jiwanya. Ia harus memanfaatkan setiap detik untuk menemukan bintik matahari agar ia dapat menempatkan jiwanya sebentar di sana. Di depannya adalah kastil hitam, planet utama sektor tanah tebal. Meskipun otak sebagian besar orang aliansi Covenant seperti sumur kering, mereka adalah makhluk cerdas, dan mereka tetap terasa seperti obor yang menyala saat mereka berkumpul. Selain itu, banyak prajurit dan penjajah imperium yang gagal mengungsi di penjara dan siap dicuci otaknya. Perasaan mereka yang paling kuat membantu Liao untuk menavigasi. Liao melesat ke Black Castle dan mengamati bintik matahari yang paling dekat dengannya. Seorang pria polos yang berpengaruh, mudah bergaul, dan mudah tertipu. Liao menyadari bahwa tuntutan terhadap targetnya agak tinggi. Dia tidak memiliki indera yang normal pada saat ini, jadi wajar saja jika dia bisa menemukan target yang bisa memenuhi 100% kebutuhannya. Dia hanya bisa berharap semoga dia beruntung sebelum dia menyelam ke salah satu titik cahaya paling menyilaukan dalam api itu. Di New Joy City, atau dimanapun yang tersisa di kota itu, di Black Castle. Tangka mengamati dengan acuh tak acuh bangunan-bangunan yang runtuh serta gedung-gedung pencakar langit yang masih utuh meski menghitam oleh api dan asap. Bahkan ketika ia sesekali melihat mayat-mayat busuk orang-orang Imperium, lelaki berusia 14 tahun itu tidak menunjukkan emosi apapun seolah-olah mereka hanyalah mesin yang rusak. Di permukaan, Tangka tidak berbeda dengan teman-teman sekelasnya di sebelahnya. Mereka semua acuh tak acuh dan mekanis, dan semuanya mengenakan pakaian pelindung abu-abu. Mereka hampir tidak memiliki fitur apapun dan tampak seperti batu nisan, dan mereka semua patuh, setia, dan murni. Namun, di bawah es di permukaan hati Tangka ada riak-riak yang nyaris tak terlihat. Tangka tidak tahu apakah dia harus merasa bangga. Kesombongan akan menuntun kepada kesombongan, dan kesombongan, demikian pula halnya dengan kecemburuan, kemalasan, keserakahan, kerakusan, dan kemarahan, merupakan perangkap yang digunakan setan-setan ekstrateritorial untuk memikat manusia. Jika ia dihantui oleh kesombongan, ia akan terjerumus semakin dalam dan akhirnya menjadi budak setan ekstrateritorial, seperti orang-orang bodoh di Imperium. Akan tetapi, Tangka tidak dapat sepenuhnya menahan diri untuk tidak merasa bangga. Tangka berusaha untuk menegakkan kepalanya dan fokus pada pencarian seperti yang dilakukan teman-teman sekelasnya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik lencana di sisi kiri dadanya. Itu adalah lencana oval yang bagian utamanya adalah otak yang sangat abstrak di bawah 3 lampu sorot yang berkilauan, yang membuat otak tersebut murni dan cemerlang. Itu adalah lencana Akademi Cahaya Suci. Masih ada lagi. Di bawah lencana itu terdapat 4 tentakel hitam yang tampak jahat, yang mencoba meraih otak yang murni dan cemerlang. Tentakel hitam melambangkan kekuatan jahat atau iblis ekstrateritorial dan budak-budak mereka dari Imperium, yang mencoba memulai kerusakan dan kontaminasi. Itu berarti bahwa siswa yang mengenakan lencana ini tengah menjalani ujian yang sangat berbahaya, yang menguji apakah mereka mampu melawan malapetaka iblis luar angkasa dan menjadi penyucian sejati. Tangka punya alasan untuk bangga pada dirinya sendiri. Dia bukan salah satu dari tubuh Konate, yang merupakan elit super yang telah dibersihkan dan disesuaikan secara genetik saat mereka masih janin, tetapi dia memiliki garis keturunan tubuh Konate. Kakek dari pihak ayahnya dan ayah dari pihak ibunya keduanya adalah tubuh Konate. Ia adalah keturunan tubuh kongenital. Kedua orang tuanya adalah penganut agama yang taat dan tidak pernah dirusak oleh iblis luar angkasa, sehingga Tangka lahir dengan kemurnian tinggi dan berhak atas lebih banyak sumber daya dan pendidikan yang lebih baik. Ia diizinkan untuk memiliki kemampuan berpikir yang lebih tinggi dan kesadaran diri yang lebih tinggi, tetapi sebagai efek sampingnya, hal itu juga meningkatkan risikonya untuk dirusak oleh iblis luar angkasa. Hal ini terlihat dari nama Tangka. Berbeda dengan pekerja dan prajurit tingkat bawah, nama Tangka tidak diikuti dengan angka, yang berarti tidak banyak orang yang memiliki nama yang sama dengannya. Meskipun mungkin ada Tangka lainnya di aliansi perjanjian, Master Kebajikan tertinggi pasti cukup memperhatikan mereka dan dapat membedakan mereka satu sama lain. Sekalipun ia memiliki garis keturunan yang suci dan setia, sekalipun ia telah hidup bersama anak-anak lain yang memiliki kemurnian tinggi dan menerima latihan yang paling keras sejak ia lahir, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar dapat diterima di Akademi Cahaya Suci dan lebih sedikit lagi yang dapat bertahan selama 3 tahun latihan yang berat tanpa tereliminasi sebelum ujian akhir.
Ini benar-benar ujian terakhir. Asal dia lulus ujian, dia akan menjadi seorang purger sejati atau bahkan menjadi bagian dari kelompok Ultimate Benevolence. Tangka hampir tidak pernah bermimpi, sebab para mentornya mengatakan bahwa mimpi yang tidak dapat dikendalikan adalah serangan dari setan luar angkasa dan jiwa murni mereka akan rusak dalam mimpi apabila mereka ceroboh. Akan tetapi, Tangka dapat bersumpah kepada mentornya, kepada direktur akademi, kepada para guru kebajikan tertinggi, atau bahkan kepada Dewa Pangu bahwa meskipun ia kadang-kadang bermimpi, ia hanya membasmi kejahatan dan melayani Dewa Pangu sebagai pembersih yang mulia dalam mimpinya. Purger adalah kelas yang sangat spesial di Covenant Alliance. Ia juga merupakan kelas yang paling dekat dengan iblis ekstrateritorial. Berkat perlindungan Dewa Pangu dan para penguasa kebajikan tertinggi, Imperium Manusia Sejati yang dirasuki iblis menjadi rentan dan tidak dapat mengalahkan aliansi perjanjian sama sekali di medan perang. Namun, para iblis ekstrateritorial yang licik memiliki lebih dari satu cara untuk merusak manusia. Di tanah yang telah dirusak oleh para iblis ekstrateritorial, perasaan yang kuat, serta barang-barang yang tidak berguna dan berbahaya yang terbuat dari perasaan, sering kali bertahan. Masakan yang lezat, pakaian yang indah, tata rias yang cantik, mainan yang edukatif, produk hiburan, dan hampir semua karya seni dari Imperium, semuanya merupakan pemborosan sumber daya yang berharga dan pemicu untuk membangkitkan dosa dalam hati manusia seperti iri hati, amarah, kesombongan, dan lain sebagainya. Itu semua adalah jebakan setan ekstrateritorial. Begitu orang-orang aliansi Covenant biasa seperti para pekerja dan prajurit yang tidak pandai berpikir bersentuhan dengan benda-benda tersebut, mereka kemungkinan akan tertarik pada benda-benda tersebut. Bahkan jika mereka tidak rusak, mereka akan memiliki pikiran-pikiran yang tidak relevan di kepala mereka, yang akan memengaruhi efisiensi mereka dalam bekerja dan bertempur dan bahkan stabilitas seluruh masyarakat. Jadi, setelah pasukan aliansi Covenant menaklukkan setiap planet di Imperium, mereka akan mengirim purger terlebih dahulu untuk membersihkan sepenuhnya semua sisa-sisa peninggalan Imperium di planet itu sebelum mereka mengerahkan para pekerja dan prajurit untuk rekonstruksi dan pertahanan. Membersihkan benda-benda itu sepenuhnya tidak berarti membakarnya. Sumber daya di alam semesta itu langka dan berharga. Sebagai hamba Dewa Pangu, orang-orang aliansi perjanjian tidak berhak menyia-nyiakan sumber daya apapun. Sebanyak barang-barang itu memiliki 1% dari nilai aslinya, mereka akan dikumpulkan kembali untuk tujuan yang lebih sakral. Oleh karena itu, para pembersih harus mampu mengidentifikasi barang-barang dari Imperium dan menentukan barang mana yang dapat dipasok ke aliansi perjanjian setelah disterilkan, barang mana yang dapat dibongkar dan dikirim ke pabrik lain untuk digunakan kembali, dan barang mana yang harus dihancurkan saat itu juga tanpa terlihat oleh para pekerja dan prajurit. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa misi itu berbahaya dan rumit. Bab 2732, Pembersihan Pertama. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Para purger harus mampu mengenali bahaya, yang berarti mereka harus memiliki pemikiran yang jauh lebih logis dan kesadaran diri daripada orang-orang biasa di Covenant Alliance. Mereka harus memahami, atau setidaknya mengetahui, apa itu perasaan. Di garis depan melawan setan luar angkasa, mereka terus-menerus terpapar pada setan luar angkasa dan lebih besar kemungkinannya untuk dijadikan budak setan luar angkasa. Oleh karena itu, hanya orang-orang dari aliansi perjanjian yang paling murni, paling setia, dan paling bertekad yang mampu bertahan menghadapi serangan-serangan setan luar angkasa berulang kali dan menjadi pembersih yang sesungguhnya. Tangka hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang purger. Tetapi dia agak panik, seolah-olah dia sedang melangkah di atas kehampaan dari sebuah gedung tinggi. Bisakah dia lulus ujian akhir dan melawan momok setan luar angkasa? Dia dan teman-teman sekelasnya harus membersihkan kota Imperium yang baru saja diduduki oleh aliansi Covenant, mengumpulkan semua aset yang berguna, dan mensterilkan, membersihkan, atau menghancurkan semua barang yang tercemar. Sementara itu, mereka harus memastikan bahwa kesetiaan mereka yang mutlak kepada Dewa Pangu tidak terpengaruh. Itulah ujian terakhir. Tangka telah melakukan operasi pembersihan serupa sebelumnya, tetapi tidak pernah tanpa bantuan dari mentornya dan para pembersih yang sebenarnya. Murid-murid seperti dia hanya bertindak sebagai pendukung dalam operasi-operasi ini. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan operasi pembersihan dengan teman-teman sekelasnya secara mandiri. Planet ini terlalu besar, dan aliansi Covenant kekurangan tenaga. Para prajurit dewasa dibutuhkan dalam pertempuran melawan Imperium dan tidak punya waktu untuk operasi pembersihan yang rumit dan berbahaya. Karena itu adalah sebuah ujian, bahkan para mentor dan direktur mereka tinggal di kam-kam di luar kota dan hanya mengirim para siswanya ke kota Imperium yang penuh dengan korupsi dan kegelapan. Tangka merasa tersesat di sebuah pulau di lautan yang bergelombang dengan pusaran air tak berdasar di sekelilingnya. Jauh di dalam setiap pusaran air, setan-setan ekstrateritorial terkekeh. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, itu bukan ilusi. Dia benar-benar mendengar bunyi bip yang memekakkan telinga. Tangka tertegun sejenak. Ia segera menyadari bahwa prosesor kristal di pergelangan tangannya lah yang menjerit dan menyengat pergelangan tangannya dengan busur listrik yang lemah. Tidak baik, kesuciannya mengalami perubahan yang tidak terduga karena ada rasa takut di kepalanya. Setan-setan luar angkasa merusak jiwanya. Orang-orang Covenant Alliance seharusnya tidak merasakan apapun. Setidaknya, para purger di masa mendatang seharusnya tidak merasakan apapun. Untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki gelombang emosi yang tidak perlu, chip pengawasan khusus telah ditanamkan dalam prosesor kristal setiap pemuda untuk memantau napas, detak jantung, sekresi adrenalin, dan parameter biofisik lainnya. Bila mereka benar-benar tenang, maka kemurnian mereka akan mencapai 100%, artinya mereka benar-benar tanpa cacat, tanpa dirusak oleh setan luar angkasa. Namun, Tangka terpikat oleh kesombongan terlebih dahulu dan kemudian terjerumus dalam kekhawatiran dan ketakutan. Secara alami, parameter biofisiknya berubah, dan kemurniannya turun hingga di bawah 95%.
Prosesor kristal pergelangan tangannya secara otomatis mengirimkan alarm. Astaga, 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 astaga. 20 teman sekelasnya berbalik dan menatap Tangka tanpa ekspresi. Mereka tidak mengejeknya. Orang-orang aliansi Covenant tidak diizinkan mengejek rekan-rekan mereka. Ejekan juga merupakan perasaan intens yang sangat dilarang. Akan tetapi, tatapan mata mereka yang tanpa emosi bahkan lebih tak tertahankan bagi Tangka, yang merasa bahwa dirinya telah berubah menjadi orang aneh di antara teman-teman sekelasnya. Tenanglah, aku harus tenang. Tangka membaca kitab suci dalam hati, dan beberapa kilatan petir muncul di kepalanya, menyambar dan memotong perasaannya tadi menjadi berkeping-keping. Sambil mengutarakan perasaan dalam hatinya, dia teringat kembali apa yang dikatakan direkturnya. Masyarakat Covenant Alliance terlibat dalam dua peperangan, satu melawan Imperium Manusia Sejati dan yang lainnya melawan iblis mental di dalam hati mereka sendiri. Mudah sekali menghancurkan negeri iblis, tetapi sangatlah sulit membersihkan iblis dalam hati sendiri. Oleh karena itu, mereka harus senantiasa waspada dan memperhatikan detail-detail yang sekecil-kecilnya sehingga mereka dapat mengeksekusi setan mental itu saat setan mental itu bangkit tanpa menyebabkan kesalahan apapun. Tangka menarik napas dalam-dalam dan kembali tenang. Untungnya, penurunan tingkat kemurniannya tidak terlalu besar. Itu dapat diterima karena mereka baru saja memasuki kota penuh dosa dan berhadapan dengan para iblis luar angkasa. Meskipun ia akan kehilangan beberapa poin, ia belum akan dikeluarkan dari ujian. Dia masih mempunyai kesempatan, tetapi dia tidak boleh membuat kesalahan lagi selama sisa ujian. Mata Tangka kembali jernih. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Chu Ziyun, pengawas kelas, menatapnya dari tangki rusak tidak jauh dari sana. Tangka tersipu lagi. Wajahnya begitu merah sehingga dia tampak seperti sedang mengunyah api. Untungnya, mereka semua mengenakan masker, dan orang lain tidak dapat melihat wajahnya yang mirip pantat monyet. Tangka tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia berusia 14 tahun, dan dia telah mengenal Chu Ziyun selama 14 tahun. Dia mengenal gadis itu sebaik dia mengenal tubuhnya sendiri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak bisa lagi menatap mata Chu Ziyun. Saat dia melihat matanya, dia akan merasa hatinya bergolak dengan setan luar angkasa. Atau lebih tepatnya, bukan hatinya yang bergolak, tetapi bagian tertentu di bawah hatinya. Potong, potong, potong. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di otak Tangka, menghancurkan pikiran-pikiran yang kacau itu menjadi berkeping-keping. Sambil menggertakkan giginya, dia mengangguk ke arah Chu Ziyun, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja dan bisa melanjutkan. Tanpa ekspresi, Chu Ziyun melompat dari tangki dan mengangkat lengannya tinggi-tinggi, sebelum dia mengayunkannya ke bawah seperti pedang, memberi isyarat agar semua siswa terus maju di kota yang penuh dosa itu. Mereka berkeliaran di antara bangunan-bangunan dan jalan-jalan yang bobrok untuk waktu yang lama dan akhirnya melewati zona pertempuran tempat Imperium dan Aliansi Covenant bertempur hebat, memasuki wilayah pusat kota yang hampir utuh. Selama itu, tidak ada seorang pun yang melihat ke sekeliling atau menyentuh apapun. Mereka seperti 20 buah catur. Baru ketika mereka tiba di sebuah alun-alun di pusat kota, mereka akhirnya berhenti bersamaan dan menatap apa yang ada di hadapan mereka. Itu adalah patung yang tidak tinggi atau rumit, tetapi lebih seperti karya para amatir. Patung itu terdiri dari 4 orang muda yang seusia dengan Tangka, 2 laki-laki dan 2 perempuan, yang sedang bergandengan tangan dan menari. Meskipun itu hanya sebuah patung, wajah mereka diselimuti aura setan luar angkasa. Di tengah-tengah mereka, sekuntum bunga tengah mekar dan memantul lincah bagaikan api. Pada alas patung tersebut tertulis, peringatan pertama berdirinya kota kegembiraan baru, rumah baru kita melintasi jutaan tahun cahaya. Tangka tahu bahwa ini bukanlah pangkalan militer kekaisaran. Ini adalah kota yang didirikan oleh warga sipil kekaisaran yang tidak memiliki harapan di kampung halaman mereka sendiri. Tangka lebih menyukai pangkalan militer daripada kota-kota warga sipil, karena barang-barang yang ditinggalkan di pangkalan militer lebih sederhana, dan lebih mudah untuk memahami para prajurit. Di kota-kota penduduk sipil, hal-hal aneh dan tak terduga mungkin saja muncul, seperti patung yang mereka lihat. Tangka tidak tahu mengapa orang-orang Imperium membuang-buang sumber daya dan waktu mereka yang berharga untuk patung yang tidak berguna seperti itu. Apakah patung itu memiliki tujuan praktis? Apakah patung itu dapat menghasilkan produktivitas atau kemampuan tempur? Apakah patung itu dapat menavigasi kapal antariksa atau melawan musuh? Tidak, patung itu sama sekali tidak memiliki fungsi. Tangka tidak dapat memikirkan penjelasan lain mengapa orang-orang kekaisaran gemar membuat patung, kecuali bahwa patung-patung itu dirasuki oleh setan luar angkasa. Selain itu, figur-figur itu menari di dalam patung. Menari, hal lain yang tidak berguna yang hanya akan menguras tenaga seseorang dan secara tidak langsung membuang-buang sumber daya yang berharga. Dewa Pangu tidak memberikan kehidupan dan sumber daya kepada manusia untuk mereka tari. Itu konyol, tidak masuk akal, dan tidak bertanggung jawab. Senyum riang rekan-rekannya di patung itu membakar mata Tangka. Ngomong-ngomong, Tangka tidak punya kualifikasi untuk menyukai atau tidak menyukai apapun. Dia harus dengan tenang dan tanpa perasaan menjalankan perintah dari guru kebajikan tertinggi serta kehendak Dewa Pangu seperti orang lain. Ini adalah bahaya tingkat 1. Chu Ziyun berkata dengan santai, bersihkan saja. Tangka dan teman-teman sekelasnya mengangkat senjatanya secara bersamaan. Senjata mereka dapat melepaskan getaran frekuensi tinggi khusus yang dapat menghancurkan sebagian besar benda yang tampaknya tidak dapat dihancurkan dalam jarak tertentu. Itu adalah metode penghancuran yang paling hemat energi dan efektif. Ledakan. Tangka menarik pelatuk dan meledakkan kepala salah satu pria yang menari. Tangka berada dalam suasana hati yang lebih baik ketika senyum menyebalkan pria itu hilang, tetapi dia dengan hati-hati memastikan bahwa kegembiraannya tidak meningkat, kalau kemurniannya turun hingga di bawah 95% lagi. Mudah sekali menghancurkan patung di depan matanya, tetapi sulit melenyapkan iblis dalam hatinya.
Ledakan, 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 ledakan. Semua anak muda menarik pelatuk senjata mereka tanpa ekspresi seperti yang dilakukan Tangka. Tak lama kemudian, pecahan-pecahan berhamburan, dan patung itu pun runtuh. Keempat pemuda dan pemudi yang sedang menari, beserta api harapan di tengah-tengah mereka, lenyap, hanya menyisakan mayat-mayat mereka yang membatu di tanah. Bab 2733, Komandan Tangka. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Setelah menghancurkan patung jahat rakyat Imperium, semua anak muda bubar di bawah komando Chu Ziyun dan mencari barang-barang berbahaya di jalan. Tentu saja, mereka tidak mencari secara acak. Mereka menggunakan peralatan sihir khusus yang dapat menangkap jejak yang ditinggalkan oleh gelombang otak yang kuat. Jika suatu benda dihantui oleh terlalu banyak residu gelombang otak, kemungkinan besar benda itu akan berbahaya dan harus dibersihkan tanpa ampun. Hanya dalam waktu setengah hari, mereka telah menemukan banyak barang berbahaya dari toko-toko dan museum. Sebagian besar barang-barang itu mewah dan tidak berguna. Barang-barang itu ditumpuk menjadi tumpukan sampah. Tak satu pun dari benda-benda itu yang bernilai untuk dikumpulkan, dan sebaiknya dibakar saja. Ketika api membubung ke langit, semua anak muda tampak disinai cahaya suci seperti domba dan pelayan. Misi selanjutnya menjadi lebih rumit. Bersama beberapa siswanya, Tangka menemukan sebuah toko kecil yang menjual buku, tetapi buku-buku di toko itu sebenarnya disimpan dalam kepingan batu giok. Tangka membenci kepingan giok musuh lebih dari apapun karena kepingan giok dapat berisi terlalu banyak informasi. Bagi para domba dan pelayan para dewa, ketidaktahuan seringkali merupakan kebahagiaan terbesar, dan semakin banyak informasi berarti semakin banyak pemikiran, yang dapat menyebabkan lebih banyak bahaya dan kesetiaan. Berpikir adalah hak para dewa. Manusia seperti mereka seharusnya tidak boleh berpikir. Namun, Tangka tidak bisa begitu saja menghancurkan semua kepingan giok. Pertama-tama, kepingan giok adalah salah satu jenis peralatan sihir yang paling stabil. Baik serangan gelombang maupun api tidak dapat sepenuhnya menghancurkan informasi yang terkandung di dalamnya. Konsekuensi yang mengerikan dapat terjadi jika seseorang mengambil kepingan giok yang tidak hancur sepenuhnya. Di sisi lain, aliansi perjanjian juga membutuhkan informasi dalam kepingan giok untuk memperoleh intelijen politik, ekonomi, budaya, geologi, dan militer mengenai imperium. Dalam perang intelijen, 99% intelijen diperoleh melalui saluran publik, dan kepingan giok dari imperium Dirac merupakan sumber informasi yang penting. Lebih jauh lagi, setelah informasi di dalamnya dihapus, sebagian besar kepingan giok dapat digunakan kembali. Di aliansi Covenant, yang kekurangan sumber daya, dilarang untuk menghancurkan kepingan giok ini begitu saja. Tangka hanya bisa mengerutkan kening dan memindai kepingan giok satu persatu sambil melawan godaan setan luar angkasa. Meskipun dia tidak punya waktu untuk membaca setiap kepingan giok, dia harus membaca sekilas satu kepingan giok dari setiap kategori. Saat Tangka fokus mengidentifikasi informasi berbahaya dari Imperium, prosesor kristal di pergelangan tangannya berdengung. Monitornya memanggilnya. Holy Light Academy adalah sekolah setengah militer, dan para siswanya, termasuk dia, adalah setengah tentara. Pengawasnya adalah bosnya. Mustahil baginya untuk menutup mata terhadapnya. Tangka segera menghentikan pekerjaannya dan berlari ke koordinat yang diberikan monitornya. Monitornya telah memasuki gedung 4 lantai di depan kebanyakan siswa. Sebelumnya, bom itu jelas pernah meledak di sudut tenggara gedung, tetapi sebagian besar masih utuh. Bahkan wanita pada iklan di dinding luar masih terlihat jelas. Ketika Tangka mendekat, gerakan wanita itu berubah, dan dia mengedipkan mata pada Tangka. Wanita yang tidak tahu malu. Tangka mendengus dan dengan cepat melangkah ke dalam gedung yang disebut supermarket. Ini benar-benar bukan supermarket yang bagus menurut standar imperium manusia sejati. Lagi pula, supermarket itu berada di garis depan perang, dan barang-barang di dalamnya tidak sebanyak yang ada di ibu kota. Namun, bagi pemuda aliansi Covenant yang sudah terbiasa dengan pantangan, ia justru terkejut dan terpancing emosinya ketika melihat segudang barang yang sebagian besar dibungkus dengan cantik. Barang-barang itu masih tampak berkilau meski sudah berperang selama setengah bulan. Tangka belum pernah melihat supermarket sungguhan sepanjang hidupnya. Dia hanya melihat supermarket dalam pelatihan simulasi di kelasnya. Tidak peduli seberapa jelas pelatihan simulasi itu tidak sehebat apa yang dia lihat di dunia nyata. Mereka membuang begitu banyak sumber daya yang berharga untuk membuat barang-barang yang tidak berguna itu, dan mereka bahkan memajang barang-barang itu di jendela untuk membangkitkan keserakahan manusia. Sungguh kejahatan yang keji, betapa rakus, boros, dan berdosa. Tak heran banyak mentor mengatakan bahwa supermarket adalah penambah nafsu manusia dan sumber dosa. Bahkan saya pun merasa tergoda setelah datang ke tempat ini. Apakah orang-orang Imperium itu idiot? Mereka berperang melawan Covenant Alliance, tetapi mereka membuang begitu banyak sumber daya untuk membuat barang-barang yang tidak berguna itu dan bahkan mengirimkannya ke garis depan dengan biaya bahan bakar yang sangat mahal. Mereka benar-benar gila. Tangka menatap rak-rak dengan waspada, seolah-olah barang-barang di rak-rak itu adalah setan luar angkasa yang sedang berhibernasi dan akan menggigit tenggorokannya dengan agresif kapan saja. Hei, kenapa kau berdiri di sana? Ayo ikut aku dan bersihkan tempat ini. Suara yang familiar namun asing terdengar dari depan. Suara itu tenang, dingin, dan tak tertahankan. Itu mungkin berasal dari Chu Ziyun, monitornya, atau wanita yang selama ini duduk di lehernya. Tangka sudah mengenal Chu Ziyun sejak mereka lahir. Dikatakan bahwa ketika mereka dikirim ke pembibitan untuk dibesarkan bersama setelah mereka meninggalkan penyedia gen mereka, Chu Ziyun berada di buayan sebelah kanan kirinya. Setelah mereka dewasa, Chu Ziyun menunjukkan sisi dominan dalam karakternya. Kedua penyedia gennya adalah komandan yang hebat. Dengan menyerap esensi mereka, ia menjadi pemimpin yang terlahir alami. Namun, Tangka, di sisi lain,
lebih terbiasa dipimpin dan melakukan pekerjaan yang lebih langsung. Oleh karena itu, Chu Ziyun menjadi komandan pertama dan mungkin satu-satunya bagi Tangka, dan Tangka menjadi prajurit pertama Chu Ziyun tetapi tentu saja bukan prajurit terakhir. Dari tempat penitipan anak hingga sekolah pertapaan hingga Akademi Cahaya Suci, mereka tidak pernah berpisah, bagaikan tangan dan jari yang saling terhubung. Namun, mereka tidak benar-benar terikat erat. Bagaimanapun, perasaan tidak memiliki tempat di Aliansi Perjanjian, dan Chu Ziyun telah menjadi warga negara yang baik dan bermartabat di Aliansi Perjanjian sejak kecil. Setidaknya, Tangka tidak pernah melihat hilangnya kendali di mata Chu Ziyun. Dia selalu menjadi mesin yang dingin. Terkadang, Tangka berpikir bahwa Chu Ziyun mungkin sudah terbiasa memerintahnya seperti melambaikan jarinya, seperti halnya ia terbiasa diperintah oleh Chu Ziyun. Dia berpikir bahwa hubungan mereka tidak akan pernah berubah dan bahwa dia akan selalu menjadi prajurit komandan. Namun keadaan mulai berubah setahun lalu. Chu Ziyun tumbuh. Anak perempuan tumbuh lebih awal daripada anak laki-laki, dan Chu Ziyun memiliki gen yang sangat baik. Jadi, ketika dia baru berusia 13 tahun, dia membengkak dengan cepat seperti balon. Tangka bahkan mendengar suara retakan di anggota tubuhnya seolah-olah dia tumbuh seperti bambu. Setelah setiap hari, dia akan memiliki aroma aneh yang baru, tetapi semua aromanya sangat menyenangkan. Setelah setahun, Chu Ziyun sudah lebih tinggi 1 kaki dari Tangka. Ketika mereka berdiri berhadapan, Tangka akan berhadapan dengan payudaranya yang membuncit, yang merupakan perubahan yang tidak biasa bagi Tangka. Dia tidak berani menatap mata Chu Ziyun lagi, karena setiap kali dia menatap Chu Ziyun, dia merasa akan tenggelam dalam lautan yang naik di dadanya. Tuan Tangka, apa yang sebenarnya sedang Anda lakukan? Suara Chu Ziyun masih sedingin es. Orang lain pasti akan merinding saat mendengarnya, tetapi Tangka sudah terbiasa dengan itu dan hanya menoleh. Dia hampir tidak bisa bernapas setelah dia berbalik. Chu Ziyun telah melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang dingin namun cantik. Dia begitu tinggi dan atletis sehingga bahkan setelan terbesar yang tersedia untuk siswa tampak terlalu ketat untuknya, yang menonjolkan bagian tubuhnya yang sama sekali berbeda dari Tangka. Barang-barang berkilauan di dekatnya menerangi pakaiannya dan membuat setelan abu-abu itu semakin cantik dari yang sebenarnya. Dia tampak lebih. Hentikan setan-setan luar angkasa. Hentikan setan-setan luar angkasa. Tangka menggertakkan giginya dan berjalan ke arah monitor sekaligus komandannya sambil kesakitan seperti sebuah mesin. Dia tidak berani menatap Chu Ziyun, tetapi dia juga tidak tahu kemana dia harus mengarahkan pandangannya. Ketika dia akhirnya mendekatinya, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Chu Ziyun sedang mengunyah tongkat panjang dan tipis. Apa itu? Tangka tidak ingat ada makanan aneh di antara jatah makanan yang diberikan kepada mereka. Jangan bergerak, buka mulutmu. Chu Ziyun melepaskan topeng dan helm Tangka sebelum memaksanya membuka mulut dan memasukkan lollipop raksasa ke dalamnya. Bab 2734, Ambisi Chu Ziyun. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Tangka tidak menyangka hal itu akan terjadi. Namun, sebagian karena gadis yang sedang tumbuh itu jauh lebih kuat darinya dan sebagian lagi karena kepercayaan dan kepatuhannya yang sudah lama kepada komandannya, dia tidak dapat berbuat apa-apa ketika gadis yang tidak berekspresi itu menusukkan lollipop ke mulutnya. Lollipop itu sangat renyah, begitu renyahnya hingga hancur saat menyentuh giginya. Lalu, rasa manis yang paling kuat meledak di mulutnya seperti bom kristal. Tangka merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan dari dalam mulutnya. Ketika dia berjuang, dia tidak sengaja menyentuh dada Chu Ziyun. Matanya melotot lebih lebar, dan dia bahkan lupa tentang rasa manis di mulutnya. Memaksa Tangka untuk mengunyah setengah lollipop, Chu Ziyun akhirnya berhenti dan mengamati Tangka seolah-olah dia adalah tikus percobaan. Dia bertanya, bagaimana rasanya? Anda, sambil memegangi tenggorokannya, Tangka bertanya-tanya apakah dia harus menelan atau meludahkan air liur manis di mulutnya. Dia berkata, bagaimana kamu bisa memakan makanan mereka? Mengapa aku tidak bisa? Sambil menjilati lollipop di mulutnya yang setengah meleleh, Chu Ziyun berkata dengan santai, makanan ini mengandung banyak gula dan energi yang dapat membantu kita mengisi kembali tenaga dengan cepat. Saya pikir itu juga dapat membantu penembak jitu kita rileks dan berkonsentrasi. Saya hanya mengujinya. Apakah saya tidak boleh melakukan itu? Tapi, Tangka berpikir lama dan berkata, terlalu manis dan merangsang. Bungkus warna-warni itu juga menggoda. Tangka mengambil bungkus lollipop dari lantai. Di bungkusnya ada wajah tersenyum lain, yang membingungkan dan membuat Tangka tidak nyaman. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang di Imperium Manusia Sejati begitu gemar tersenyum. Jelas saja, mereka hidup di alam semesta yang gelap dan kekurangan sumber daya. Jelaslah mereka memiliki misi penting dan sakral yang belum mereka selesaikan. Jelas saja mereka berhadapan dengan ancaman spesies asing, setan luar angkasa, dan kegelapan tak terbatas. Jelas saja, setiap detik kehidupan mereka akan sengsara dan menyiksa tanpa bimbingan para dewa. Mengapa mereka bisa tersenyum? Bagaimana mereka bisa tersenyum? Jenis makanan tersebut mungkin mengandung banyak nutrisi, namun di samping nutrisi, makanan tersebut juga disertai dengan banyak godaan yang tidak perlu. Tangka berkata dengan sungguh-sungguh, menurut aturan Akademi Cahaya Suci, kita harus mengkategorikan makanan, membuang bungkusnya, dan mengembalikannya ke keadaan paling murni sebelum kita mendistribusikannya kembali ke rekan senegara kita. Aliansi Covenant menghargai asketisme. Dari para pekerja dan prajurit di tingkat bawah hingga master kebajikan tertinggi di tingkat atas, tidak ada yang menikmati sesuatu yang mewah. Pakaian yang indah akan menambah kesombongan seseorang, dan makanan yang lezat akan memikat seseorang ke dalam keserakahan dan kerakusan. Oleh karena itu,
Pakaian di aliansi Covenant berwarna hitam, putih, dan abu-abu, dan kadang-kadang, pakaian tersebut akan dicampur dengan warna biru, dan rasa makanan tersebut harus dihancurkan meskipun seharusnya lesat. Kita tidak seharusnya memakan makanan buatan Imperium. Untuk ketiga kalinya, Tangka mencoba menghentikan pengawas sekaligus komandannya. Tentu saja dia akan lebih persuasif kalau dia meludahkan lollipop yang ada di mulutnya sebelum mengatakan hal itu. Chu Ziun mendengus dan mengunyah sambil mengabaikan apa yang dikatakan Tangka. Dia hanya memberi perintah, tutup pintunya dan kunci, atau blokir saja jika tidak bisa dikunci. Tangka agak linglung, namun dia tetap patuh menjalankan perintah Chu Ziun di bawah tatapan dinginnya. Ia menghalangi satu-satunya pintu supermarket. Ketika ia kembali 5 menit kemudian, ia mendapati komandannya mondar-mandir di antara rak-rak dan lemari-lemari seperti seorang ratu dengan kaki-kaki yang hampir lebih panjang darinya. Tahukah kamu mengapa aku membuat permen itu di Imperium? Chu Ziun berkata tanpa menoleh ke belakang, aku hanya mencoba melihat bagaimana iblis luar angkasa akan menggodaku. Ini pelatihan khusus. Latihan harian kita terlalu lemah. Saat kita melihat sesuatu yang diciptakan oleh Imperium, kita akan menghancurkannya seolah-olah itu akan berakibat fatal. Apakah itu benar-benar mengeksekusi iblis luar angkasa? Tidak, itu hanya menghindari iblis luar angkasa. Coba saya tanya, kalau kamu tidak tahu rasa permen lollipop sama sekali, bagaimana kamu bisa yakin bisa menahan godaannya? Kalau kamu tidak mencicipinya hari ini, bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak akan rusak kalau suatu hari ada yang menggodamu dengan permen lollipop? Tangka, kau tahu betul bahwa aku selalu menjadi orang yang paling terhormat di antara rekan-rekan kita. Kemampuanku dan kesetiaanku kepada Dewa Pangu tidak ada bandingannya, dan aku tidak akan begitu saja menjadi seorang pembersih. Tangka selalu tahu bahwa komandannya memiliki ambisi yang tidak biasa meskipun dia tampak tenang, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa ambisinya begitu besar. Tangka menatap prosesor kristal di pergelangan tangan Chu Ziun. Anehnya, Chu Ziun sama sekali tidak menunjukkan gejolak emosi saat dia membuat pernyataan itu. Kemurniannya tetap terjaga 100%. Sarafnya tampak terbuat dari besi dingin. Kau terlalu sombong, monitor. Tangka berkata, kesombongan akan menghasilkan kesombongan, yang merupakan salah satu dosa paling serius. Kamu harus berhenti berpikir seperti itu. Salah. Kalau kamu berbohong bahwa kamu mendapat 100 poin padahal kamu hanya mampu mendapat 99 poin, itu kesombongan. Aku hanya mengatakan kebenaran. Chu Ziun berkata, anak domba para dewa tidak boleh berbohong. Aku hanya mengatakan kebenaran dan apa yang aku rasakan. Apakah ada masalah? Tangka, cara terbaik bagimu untuk melayani Dewa Pangu adalah dengan menjadi seorang pembersih. Tetapi jika aku hanya menjadi seorang pembersih, aku akan menyia-nyiakan bakat yang diberikan Dewa Pangu kepadaku, yang merupakan kejahatan serius. Aku seharusnya menjadi seorang pengintai. Seorang pengintai. Setelah tertegun sejenak, Tangka bertanya, para elit super yang menyelinap ke Imperium manusia sejati dan menjalani kehidupan penuh dosa di permukaan, padahal mereka tidak pernah meninggalkan keyakinan mereka, tetapi malah mencoba menghancurkan negara dari dalam. Tepat, Chu Ziun berkata, ketika para pengintai menyelinap ke Imperium, mereka akan berhadapan dengan iblis luar angkasa yang merusak sepanjang waktu. Mereka dapat mengenakan pakaian tercantik, makan makanan paling lezat, dan bahkan meniru hal-hal yang tidak masuk akal seperti cinta. Namun, jauh di lubuk hati mereka, mereka masih dapat melawan iblis luar angkasa dan menjalankan misi yang paling berbahaya dan penting, mendedikasikan diri mereka untuk membangkitkan para dewa. Profesi mereka adalah profesi yang seharusnya saya tekuni. Tangka terdiam lama sekali. Kamu tidak bisa menjadi seorang lurker. Tangka berkata, kriteria untuk para pengintai 100 kali lebih ketat daripada kriteria untuk para pembersih. Para pengintai adalah orang-orang dari Imperium sejak awal atau tubuh bawaan. Kami berdua terlahir secara alami. Kami tidak bisa menjadi pengintai. Ah, benarkah? Tanpa disadarinya, Chu Ziun telah membawa mereka ke bagian wanita. Mereka dikelilingi oleh riasan, piyama wanita, pakaian dalam, manekin plastik yang berkilauan itu membuat Tangka bernapas lebih cepat. Para purger punya cara latihan mereka sendiri, dan para lurker punya kelas mereka sendiri. Akademi Cahaya Suci didirikan untuk melatih para purger. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana menjadi seorang lurker. Jadi, aku menemukan tempat ini, tempat latihan yang hanya milikku. Chu Ziun mengulurkan tangannya, seolah-olah dia akan memeluk semua barang itu. Aku bisa melatih diriku untuk menahan godaan iblis luar angkasa di sini dan berpura-pura memiliki perasaan sementara aku masih memegang keyakinan di hatiku. Tetapi, Tangka ingin membantah, tetapi matanya membeku di detik berikutnya. Tanpa tanda apapun, pengawas sekaligus komandannya, gadis yang tinggi dan kuat itu, menanggalkan jas dan celana ketatnya di dalam dan memperlihatkan tubuh telanjangnya tepat di depannya. Ledakan, sebuah gunung berapi meletus di kepala Tangka. Anak-anak muda yang dirusak oleh setan luar angkasa itu sungguh menarik. Pakaian dalam hanya dimaksudkan untuk menutupi tubuh dan menjaga kebersihan pribadi, tetapi mengapa mereka menciptakan begitu banyak gaya dan pola pakaian dalam yang berbeda? Pakaian dalam seharusnya dikenakan di balik pakaian. Mengapa Anda membuang-buang sumber daya untuk menciptakan pola-pola itu? Dengan telanjang, Chu Ziun melangkah dan mengambil pakaian dalam itu. Tapi ngomong-ngomong, aku memang butuh bra baru. Payudaraku terlalu besar, dan bra yang dibagikan sekolah tidak pas untukku. Bra itu terlalu ketat atau tidak bisa menghentikan payudaraku bergetar sama sekali dalam pertarungan. Tanpa payudara itu, aku bisa memecahkan semua rekor dalam pertandingan atletik di semester lalu. Bra buatan Imperium memiliki banyak kelebihan, tetapi tampaknya lebih pas dan dapat menahan payudaraku dengan baik. Bagaimana menurutmu, Tangka? Tangka, ada apa? Monitor itu menoleh ke belakang dan menatap Tangka sambil menyipitkan matanya. Aku
Mulutnya kering dan kepalanya kosong, Tangka tergagap, tidak ada. Ah, benarkah? Karena curiga, monitornya menunjuk ke pangkal paha Tangka dengan ujung kakinya. Iblis luar angkasamu sedang ereksi. 2735, jika para master kebajikan tertinggi salah. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Hah, panik, Tangka merasa seperti terbakar. Dia membungkukkan punggungnya seperti lobster, begitu kewalahan sehingga dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Prosesor kristalnya berdengung memekakkan telinga lagi, menunjukkan bahwa kemurniannya telah turun hingga di bawah 95% lagi. Dia tidak lagi murni. Dewa Pangu, selamatkan aku. Sambil memegangi selangkangannya, Tangka berpikir dengan putus asa. Apa yang salah denganku? Tuan Tangka, Anda terlalu lemah. Chu Ziyun mengerutkan kening. Setiap kali dia memanggil Tangka dengan sebutan, Tuan, itu berarti dia sangat tidak puas dengan penampilan Tangka. Jika kamu tidak bisa menahan godaan kecil seperti itu, bagaimana kamu bisa melawan miliaran iblis luar angkasa di masa depan? Aku ragu kamu benar-benar bisa menjadi seorang purger. Saya tidak mengerti apa yang kamu takutkan. Buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Ini hanya 2 bola lemak. Mengapa kamu begitu kewalahan oleh 2 bola lemak itu? Jangan lari, itu tidak akan membantu. Kau harus menghadapi mereka sampai kau bisa melihat esensi mereka tanpa merasa terganggu. Kalau tidak, jika kau bertemu dengan seorang prajurit wanita Imperium di medan perang dan dia menanggalkan pakaiannya, kau akan berada di bawah kekuasaannya, bukan? Tangka tidak dapat berkata apa-apa, tetapi prosesor kristalnya berdengung makin keras dan tergesa-gesa. Kemurniannya merosot hingga di bawah 80%, yang mengindikasikan bahwa ia semakin tidak murni dan akan dijatuhi hukuman mati kapan saja. Lupakan saja, kau tidak bisa memenangkan perang melawan iblis luar angkasa dalam semalam. Lakukan saja dengan perlahan. Chu Ziyun mengambil sebuah gaun merah tipis dan memasukkan kakinya ke dalamnya sebelum dia menarik gaun itu ke atas dengan agak kikuk, akhirnya menutupi tubuhnya. Seperti wanita Imperium, dia meraih ujung gaunnya dan berputar-putar di depan cermin yang berdebu. Dia cantik, tetapi masih belum ada tanda-tanda perasaan di wajahnya. Aku akan melatihmu dan membantumu melawan lebih banyak iblis luar angkasa, sehingga kau akan menjadi seorang pembersih yang berkualitas. Sambil menatap dirinya di cermin, gadis itu berkata dengan dingin, sementara itu, aku akan memanfaatkan kesempatan langka ini untuk melatih diriku menjadi seorang lurker sejati. Tangka menarik napas panjang selama setengah menit. Dia bahkan memukul keras iblis luar angkasa yang sedang berdiri. Dia meringis dan berkeringat karena kesakitan, tetapi akhirnya dia bisa mengendalikan diri sebelum mencapai ambang batas kemurnian. Potong, potong, potong. Perasaan kacau itu terlaksana, dan kemurniannya kembali meningkat dengan cepat dan mantap. Tangka berhasil mengendalikan dirinya, setidaknya untuk saat ini. Monitor, kurasa kau sudah melewati batas. Kau tidak bisa menjadi seorang lurker, bagaimanapun kau melatih dirimu. Sambil mengendalikan tenggorokannya, Tangka mencoba membuat dirinya terdengar tenang dan rasional. Tidakkah kau lihat, kau tidak punya bakat untuk menjadi seorang pengintai. Jika kau melakukannya, kau akan diidentifikasi oleh master kebajikan tertinggi sebelum kau berusia 6 tahun dan dikirim ke sekolah yang melatih pengintai untuk pelatihan profesional. Tapi kamu tidak terpilih. Kamu berakhir di Akademi Cahaya Suci yang melatih para purger. Itu artinya kamu tidak bisa menjadi seorang pengintai. Gadis itu sedang menyisir rambut pendeknya di depan cermin. Jari-jarinya menjadi kaku saat mendengar Tangka, tetapi dia segera kembali normal. Bagaimana kalau, Chu Ziyun terdengar santai seperti awan yang melayang di langit, tetapi apa yang dia katakan sangat mengejutkan. Bagaimana jika master kebajikan tertinggi salah? Apa? Tangka begitu tercengang hingga otaknya berhenti bekerja selama 10 detik. Apa yang kau katakan? Kau mendengarkanku. Chu Ziyun berkata, aku berkata bahwa master kebajikan tertinggi telah melakukan kesalahan dan tidak melihat bakatku dengan jelas. Aku seharusnya menjadi seorang pengintai, tetapi mereka mengirimku ke Akademi Cahaya Suci dan memintaku untuk menjadi seorang pembersih. Itu adalah pemborosan bakat yang diberikan Dewa Pangu kepadaku. Maksudmu, para master kebajikan tertinggi itu salah. Tangka hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Dia bergumam, bagaimana mungkin master kebajikan tertinggi bisa salah? Itu keterlaluan. Kau telah dirusak, monitor. Diam dan dengarkan aku. Oh, bantu aku memasang resleting di bagian belakang. Mengapa resletingnya didesain di bagian belakang? Sungguh merepotkan. Chu Ziyun berkata dengan tenang, aku sangat yakin bahwa aku tidak rusak. Aku hanya melakukan deduksi sederhana namun tak terbantahkan dengan kebijaksanaan yang diberikan Dewa Pangu kepadaku. Logikanya sangat sederhana, dan Anda akan memahaminya saat saya mengatakannya kepada Anda. Pertama-tama, hanya Dewa Pangu yang selalu benar dan tidak pernah membuat kesalahan, dan tidak ada apapun di seluruh alam semesta yang dapat dibandingkan dengan Dewa Pangu, bukan? Tangka membantu monitornya menyala dengan tangan yang gemetar. Dia hampir tidak bisa berpikir dengan kekacauan di kepalanya. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dan berkata, ya, Dewa Pangu Maha Kuasa dan Agung. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Dewa Pangu. Baiklah kalau begitu, tanya Chu Ziyun, apakah penguasa kebajikan tertinggi adalah Dewa Pangu? Setelah terdiam sejenak, Tangka menjawab, tidak. Jadi, master kebajikan tertinggi tidaklah maha kuasa, dan mereka tidak selalu benar. Mereka pasti akan melakukan kesalahan, bukan? Chu Ziyun berkata, jika kau berpikir bahwa guru kebajikan tertinggi tidak pernah melakukan kesalahan, kau akan menganggap guru kebajikan tertinggi sejajar dengan Dewa Pangu, bukan?
Tangka menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Para master kebajikan tertinggi adalah manusia seperti kita, kecuali bahwa mereka adalah utusan Dewa Pangu yang menafsirkan kehendak Dewa Pangu dan menjalankan kekuatan Dewa Pangu saat Dewa Pangu sedang tidur. Benar sekali. Kalau dipikir-pikir, para master kebajikan tertinggi adalah manusia seperti kita, dan semua manusia berdosa dan cenderung dirusak oleh iblis luar angkasa. Chu Ziyun melanjutkan, tapi pernahkah kau mendengar kesalahan yang dilakukan oleh master kebajikan tertinggi? Mata Tangka melotot. Menurutku tidak. Benar sekali. Para master kebajikan tertinggi rentan melakukan kesalahan, tetapi kami tidak pernah mendengar kesalahan apapun yang mereka buat. Jadi, satu-satunya jawaban adalah tidak seorang pun, bahkan para master kebajikan tertinggi sendiri, menyadari kesalahan apapun yang telah mereka lakukan. Chu Ziyun berkata, jika kita benar-benar setia kepada Dewa Pangu, kita akan berkewajiban membantu para guru kebajikan tertinggi menemukan kesalahan mereka dan memperbaikinya dengan seluruh kebijaksanaan dan kekuatan kita. Paling tidak, menurutku Ultimate Benevolence Masters salah tentangku. Aku seharusnya menjadi seorang lurker, bukan hanya seorang purger. Sebelumnya, ketika kami mengikuti pelatihan simulasi di sekolah, kami selalu diawasi oleh mentor, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakat saya. Namun, dalam ujian akhir ini, kami akan tinggal di kota berhantu ini selama 7 hari untuk pemurnian. Selama 7 hari, saya akan belajar berpura-pura menjadi orang imperium dan membuktikan bahwa saya dapat menahan godaan apapun. Aku akan membuktikan bahwa para guru kebajikan tertinggi itu salah dengan cara seperti itu dan mendesak mereka untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Dewa Pangu dengan menebus kesalahan mereka, dan kamu harus membantuku. Tangka menatap gaun merah dengan kilauan emas pada Chu Ziyun dan mendapati bahwa gaun itu terlalu kecil. Tampaknya semua pakaian itu akan kekecilan saat dikenakan oleh monitornya. Siapa lagi yang ada di sini? Chu Ziyun tiba-tiba meraih tangan Tangka dan menyeret pemuda jahil itu ke bagian hiburan. Dia menyalakan proyektor model terbaru. Astaga, ilusi mulai bermunculan, mengubah mereka ke tempat yang berbeda. Mereka tiba di sebuah pantai di bawah langit biru dari supermarket yang dipenuhi asap perang. Itu mungkin kampung halaman beberapa penjajah, bukan? Garis depan sangat sulit dan monoton. Black Castle, khususnya, bukanlah surga karena Covenant Alliance membakarnya hingga rata dengan tanah saat mereka mundur. Para penjajah yang datang ke sini sering membawa foto atau video kampung halaman mereka. Bahkan jika mereka tidak membawa apapun, produk yang relevan dapat dibeli di supermarket untuk mengenang masa lalu mereka. Namun, Tangka tidak terbiasa dengan lingkungan yang begitu indah. Sejak ia memiliki ingatan, ia tumbuh di sekitar warna abu-abu, hitam, dan putih, dan apa yang dapat dilihat oleh matanya hanyalah dinding-dinding yang dingin dan tebal. Lingkungan yang indah seperti itu seharusnya bukan hak istimewa manusia biasa. Itu pasti tempat yang dimiliki para dewa. Namun, Chu Ziyun tidak sekhawatir dia. Dengan kedua tangan di punggungnya, gadis itu melangkah di pantai virtual. Terkubur di pasir halus, jari-jari kakinya tampak seperti kerang dan juga mutiara yang halus. Di sini aku akan belajar cara berpura-pura menjadi warga imperium. Sambil menatap kepiting yang tidak ada di pantai yang tidak ada, Chu Ziyun berkata, kalian akan bekerja sama denganku dan mengawasiku sampai aku membuktikan bahwa aku dapat menahan semua godaan. Apakah kita sudah jelas? Tangka ragu-ragu. Diamlah. Ini kesempatan bagus bagimu untuk melatih dirimu agar tidak berkata, tidak. Sambil menyipitkan matanya, gadis itu melengkungkan jarinya ke dalam pistol dan mengarahkannya ke Tangka. Sudah diputuskan. Bab 2736, Setan Luar Angkasa telah tiba. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Ketika Tangka menutup pintu supermarket dari luar, dia merasa sangat gelisah seakan-akan dia telah melakukan suatu kesalahan besar. Dia bertanya-tanya apakah itu dihitung sebagai kesetiaan kepada master kebajikan tertinggi dan Dewa Pangu, tetapi pengawasnya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak termasuk. Pengawasnya mengatakan bahwa kesetiaan yang sebenarnya adalah ketika dia tidak memberitahu master kebajikan tertinggi tentang kesalahan yang mereka buat setelah dia menemukannya. Tangka tidak tahu apakah ia harus percaya pada pengawasnya atau master kebajikan tertinggi. Namun di matanya, mereka semua menuntut kepatuhannya yang mutlak. Jadi, seperti biasa, Tangka dengan patuh mengikuti pengawasnya seperti ekornya dan kembali ke titik pertemuan. Akan tetapi, baru saja dia kembali, dia bertemu dengan Liao Meng, wakil pengawas, dan satu orang lagi yang tidak ingin dia hadapi. Liao Meng adalah seorang anak laki-laki yang tinggi dan kekar. Dia 2 kaki lebih tinggi dari Tangka dan 1 kaki lebih tinggi dari pengawas. Kulitnya gelap, dan urat-uratnya selalu menonjol, menunjukkan kekuatannya yang meledak-ledak. Dia juga tidak pernah peduli untuk menyembunyikan kekuatannya. Dia mengayunkan tinjunya setiap kali berbicara, dan jerawat di wajahnya tampak meledak setiap saat. Liao Meng tidak menyukai Tangka. Tangka tidak tahu mengapa, dan Liao Meng tidak pernah secara tegas menunjukkan ketidaksukaannya, tetapi Tangka hanya tahu bahwa Liao Meng sangat tidak menyukainya, terutama saat dia berduaan dengan Chu Ziyun. Setiap kali dia berdua dengan Chu Ziyun, Liao Meng selalu menatapnya bagaikan seekor harimau yang tengah menatap domba yang menggigil. Tangka, di sisi lain, juga tidak menyukai Liao Meng. Ya, dia tahu bahwa dia tidak boleh, tidak menyukai, siapapun, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Setiap kali Liao Meng menatap monitor, dia akan dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Kemana saja kamu? Liao Meng menghentikan Chu Ziyun dan Tangka dan memisahkan mereka dengan penyembur api yang dingin dan tebal. Dia menatap Tangka dan berkata dengan dingin, itu bukan wilayah misimu. Saya meminta dia untuk membantu. Sebelum Tangka menjawab, Chu Ziyun telah meraih Tangka dan menariknya kembali ke belakangnya. Aku menemukan supermarket yang cukup besar, dan aku butuh lebih banyak tangan untuk mengidentifikasi barang-barang berbahaya di dalamnya.
Sebuah supermarket. Liao Meng menyipitkan matanya dan berkata, mengapa kamu tidak meminta bantuanku? Aku wakilmu. Anda sedang memeriksa berkas-berkas di perpustakaan dan toko buku, yang juga merupakan misi penting. Chu Ziyun berkata dengan tegas, saya pengawas. Sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mendistribusikan Anda ke berbagai pos. Saya pikir Tangka cocok untuk supermarket. Apakah Anda punya masalah? Tanpa bersuara, Liao Meng menggenggam penyembur api itu erat-erat hingga berderit. Anda mengalami fluktuasi emosi yang intens. Anda sangat marah. Chu Ziyun tiba-tiba bertanya, kenapa? Tidak. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao Meng mundur. Saya sangat tenang. Saya hanya ingin tahu mengapa Tangka mengubah misinya. Itu saja. Dan sekarang kau tahu alasannya. Apakah kita baik-baik saja? Chu Ziyun berkata dengan agresif sambil menatap wajah Liao Meng yang hitam dan merah. Ya, kami baik-baik saja. Liao Meng pergi tanpa menoleh ke belakang. Jangan takut padanya. Dia bahkan lebih buruk dalam mengelola perasaannya daripada kamu. Melihat Liao Meng berada jauh, Chu Ziyun berbicara kepada Tangka dengan suara rendah, orang ini akan dirasuki oleh iblis luar angkasa dan dikeluarkan dari Akademi Cahaya Suci cepat atau lambat. Para pemuda itu sibuk dari pagi hingga senja. Baru pada malam hari dan reruntuhan menjadi gelap karena tidak adanya sistem penerangan, mereka akhirnya menyelesaikan hari pertama ujian mereka, kembali ke perkemahan mereka di pinggiran kota dengan banyak piala berharga. Tentu saja, kota itu terlalu besar untuk dibersihkan oleh kelas yang hanya beranggotakan 20 siswa. Sebenarnya ada puluhan kelas dan hampir 1.500 purger yang bekerja pada saat yang sama. Pada saat ini, semua siswa telah kembali ke perkemahan. Mereka menyerahkan hasil temuan mereka dan menerima ujian dari mentor mereka. Ada juga pasukan purger sungguhan yang tidak jauh dari sana, membuat tempat itu semakin ramai dan semarak. Mengikuti Chu Ziyun, Tangka menyerahkan trofi serta fluktuasi emosional yang direkam oleh prosesor kristal portabelnya. Dia mengira dirinya akan dikritik oleh mentornya, atau setidaknya dipertanyakan, karena melewati garis peringatan 2 kali dalam sehari. Akan tetapi, mentornya membiarkannya pergi begitu saja setelah menatapnya dengan dingin selama beberapa saat tanpa menginterogasinya sama sekali, apalagi mengeluarkannya dari ujian. Lega, Tangka membantu Chu Ziyun menyiapkan generator cahaya suci portabel. Planet ini baru saja ditaklukkan dan belum ada kuil suci yang didirikan, jadi mereka harus menjalani pelatihan harian melalui generator cahaya suci. Tak lama kemudian, seluruh 23 siswa di kelas mereka menyelesaikan pemindaian dan duduk di sekitar generator cahaya suci. Ham. Generator cahaya suci berdengung, dan cahaya gading melonjak keluar bagai mata air dan menyebar ke segala arah, menyelubungi semua siswa bagai tenda. Tangka merasa dirinya telah direndam dalam lautan yang murni, damai, suci, dan lembut, di mana jiwanya beresonansi dengan jiwa teman-teman sekelasnya. Ia mendengar suara-suara dari guru kebajikan tertinggi dan Dewa Pangu, yang membuatnya melupakan keinginan primitifnya dan godaan setan luar angkasa. Ia kembali dimurnikan. Setelah sesi latihan setiap hari, Tangka akan menjadi jauh lebih tenang, dan dia tidak akan memiliki banyak pikiran yang tidak masuk akal dan lucu saat melihat Chu Ziyun atau Liao Meng lagi. Aduh. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah yang tidak jauh. Sebuah meja eksekusi yang berkilauan telah didirikan di atas panggung yang baru dibangun, dan seorang siswa baru saja dicambuk 36 kali oleh mentornya dengan cambuk yang terbuat dari duri berbisa. Ia jatuh koma, dan bahkan tulang belakangnya terekspos ke udara menjelang akhir hukuman. Semua orang menonton dalam diam. Beberapa dari mereka mungkin sama penasarannya seperti Tangka, tetapi mereka tidak akan saling berbisik tanpa izin. Tak lama kemudian, mentor mereka mengungkapkan jawabannya kepada mereka. Seorang anak dari kelas lain dengan anehnya memasukkan model kolosus dari plastik yang dibuat dengan buruk, yang seharusnya dihancurkan, ke dalam sakunya selama pekerjaan pembersihannya hari ini. Dia terlalu bodoh. Setiap siswa harus diperiksa secara menyeluruh saat mereka kembali ke kamp. Tidak mungkin bagi mereka untuk membawa barang terlarang apapun. Tidak ada yang tahu mengapa dia melakukan itu. Ketika mentornya bertanya, dia pun tersipu dan tidak bisa menemukan alasannya. Barangkali kepalanya hanya tidak jelas karena kebingungan setan luar angkasa. Saat itu, tidak ada pilihan. Dia adalah orang pertama yang tersingkir dalam ujian akhir. Setelah dicambuk, dia akan dikirim ke kuil suci di bagian belakang untuk pembersihan yang paling dalam. Tidak ada yang tahu apakah kemampuan berpikirnya akan tetap terpelihara, tetapi bahkan jika ia dibuang ke kelas bawah untuk menjadi pekerja atau prajurit, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan padanya. Namun, Tangka bertanya-tanya seberapa buruk hal yang dilakukannya dengan monitornya. Apakah itu lebih buruk daripada menyembunyikan mainan secara diam-diam? Apakah dia akan dicambuk seperti anak itu? Ketenangan Tangka yang baru saja diberikan oleh cahaya suci telah hilang, dan jantungnya berdebar lagi. Saat kembali ke asramanya, hati Tangka masih terasa berat. Permen lollipop yang dimasukkan Chu Ziyun ke dalam mulutnya sebelumnya tampaknya telah mengaktifkan indera perasanya. Makanan yang tadinya hambar menjadi lebih buruk lagi. Tangka menuangkan 2 mangkuk makanan sintetis yang lengket ke dalam mulutnya dan menahan rasa mualnya. Ia kemudian pergi ke ruang pelatihan. Orang-orang aliansi Covenant tidak mengenal apa itu hiburan. Di waktu luang, latihan tubuh hampir menjadi satu-satunya cara bagi mereka untuk melepaskan energi berlebih. Tangka mencoba menghancurkan karung pasir dan treadmill, berharap dapat memanfaatkan kekuatan sekaligus iblis luar angkasa yang bersembunyi di dalam otot-ototnya. Dia hampir berhasil, tetapi pada saat ini, Chu Ziyun juga datang ke pusat kebugaran dan mulai berlari di atas treadmill di seberangnya. Dia sangat basah, dan pakaiannya segera menjadi basah. Tangka segera merasakan bahwa setan luar angkasa yang akhirnya dibunuhnya hidup kembali. Saat hari sudah larut, semua murid di kelasnya tertidur lelap, termasuk Chu Ziyun. Namun,
Tangka gelisah dan tidak bisa tertidur. Meski dia berada beberapa ranjang jauhnya, dia masih bisa mencium aroma tubuh Chu Ziyun. Dalam transnya, tubuh telanjang Chu Ziyun dan penampilannya yang berkeringat di atas treadmill saling tumpang tindih dan berubah menjadi mimpi halus yang menutupi kepala Tangka. Tangka punya mimpi yang sangat aneh, yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia bermimpi sedang berlari bersama Chu Ziyun di pantai, bergandengan tangan. Dia bermimpi bahwa Chu Ziyun bermain dengan ujung gaunnya dan menunjukkan apa yang disebut senyum kepadanya. Ia bahkan bermimpi bahwa Chu Ziyun diikat dan dicambuk secara brutal dengan gaun merahnya di meja eksekusi. Pakaiannya terkoyak, memperlihatkan kulitnya yang lebih halus dari pasir. Luka-luka merah dan bengkak membuat kulitnya tampak lebih putih. Tangka, bantu aku. Tangka, bantu aku. Monitor itu terdengar sangat lemah dalam mimpinya, mengerang seperti yang tidak akan pernah terjadi dalam kenyataan. Tangka tiba-tiba terbangun dan merasakan keringat di sekujur tubuhnya. Alat kelaminnya juga mati rasa dan bergoyang-goyang seperti tersengat listrik. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, celananya menjadi basah dan lengket. Ini, Tangka merasa ngeri. Dia tidak pernah mengalami mimpi seaneh itu sebelumnya dalam 14 tahun hidupnya. Apakah dia mengompol? Saat itu juga, Tangka menggigil, dan sesuatu turun dari langit dan memasuki pikirannya yang berantakan. Hahaha, teman mudaku, senang bertemu denganmu. Sebuah suara yang mencoba berpura-pura hangat dan ramah tetapi sebenarnya sangat aneh bergema di kepala Tangka. Bab 2737, berurusan dengan iblis. Tangka merinding di sekujur tubuhnya. Dia tidak pernah seyakin itu bahwa dirinya telah diserbu oleh setan ekstrateritorial. Juga, bukan pikiran-pikiran yang berantakan dan setan-setan kecil yang sering menyebabkan masalah baginya. Melainkan Raja Iblis yang hebat. Setan luar angkasa datang kepadaku. Ribuan petir segera muncul dalam otaknya saat mencari penyusup bagaikan ular mencari mangsanya. Namun, iblis luar angkasa yang licik itu tidak terlihat, seolah-olah bersembunyi di mana-mana di otaknya, membuatnya mustahil baginya untuk mengenai sasaran. Ia hanya melanjutkan, tunggu. Temanku, ini semua hanya kesalahpahaman. Aku bukan iblis luar angkasa. Aku orang baik. Tunggu, apa yang kau lakukan tadi? Maaf, aku benar-benar tidak tahu kau melakukan itu. Ini agak canggung. Aku seharusnya memilih waktu yang lebih baik. Apakah kau sudah selesai? Atau mungkin kau bisa mengabaikanku dan melanjutkan? Singkatnya, jangan gugup. Itu benar-benar normal bagi seorang remaja. Benarkah? Tangka merasa malu, terhina, dan panik, dan prosesor kristal di pergelangan tangannya terbakar seperti gelang yang panas membara. Jika penyusup itu tidak membantunya menekan gelombang jiwanya, seluruh perkemahan akan terbangun oleh alarm itu. Tangka berpikir dengan putus asa, aku akan binasa. Aku dirusak oleh iblis luar angkasa. Esensi hidupku memudar. Aku akan segera hilang. Hidupmu mulai memudar. Apa maksudnya? Suara dalam benaknya berkata, bukankah itu fenomena yang sangat alami bagi seorang remaja? Itu berarti tubuhmu sehat dan berfungsi dengan baik. Tidak ada yang perlu dipermalukan atau ditakutkan. Apakah kalian anak-anak di Covenant Alliance tidak pernah mengikuti kelas kesehatan? Tangka tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh iblis luar angkasa itu. Dia seharusnya segera melaporkan hal aneh dan jahat seperti itu kepada mentornya. Namun, entah mengapa, getaran aneh dalam gennya membuatnya merasa bahwa iblis luar angkasa ini tidak jahat dan bahkan agak ramah. Dia tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan iblis luar angkasa itu. Selain itu, jika mentornya mengetahui bahwa iblis luar angkasa sebesar itu telah menyerangnya, dia pasti akan dicambuk dan dikirim ke kuil suci di belakang seperti pencuri mainan. Kemungkinan besar dia bahkan akan kehilangan kemampuan berpikirnya. Tangka tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan kemampuan berpikirnya. Dia telah melihat para prajurit dan pekerja yang patuh menjalankan perintah tanpa berpikir. Itu tidak terlalu buruk. Namun, dia tidak tahu apakah dia masih akan mengingat Chu Ziyun jika dia kehilangan kemampuan berpikirnya. Gaun merah dengan kilauan emas masih berkelebat di depan matanya, bagaikan api yang berbahaya namun memikat. Dia tiba-tiba takut kehilangan kenangan tersebut. Tenanglah, nak. Tarik napas beberapa kali. Itu bukan masalah besar. Suara di kepalanya berkata lagi, ini pertama kalinya bagimu. Tangka tidak tahu apakah dia mengacu pada invasi iblis luar angkasa atau celana lengket, tetapi dia hanya mengangguk. Yah, itu agak canggung. Percayalah, aku sebenarnya lebih malu daripada kamu. Aku merasa seperti orang mesum sekarang. Suara di kepalanya melanjutkan, apa yang akan kau lakukan selanjutnya sangat sederhana. Kau akan bangun, pergi ke toilet dengan tenang, mencuci celana pendekmu, dan mengeringkannya. Aku bisa melihat bahwa sel-selmu cukup kuat. Kau dapat memanaskan udara hingga 100 derajat dengan menggosok otot-ototmu dan melepaskan mitokondriamu, benar. Sebenarnya, 100 derajat tidak diperlukan. 8 derajat sudah cukup bagimu untuk mengeringkan celanamu. Pergilah sekarang. Tangka tidak tahu apakah itu merupakan penghujatan, tetapi dia benar-benar merasa bahwa iblis luar angkasa ini entah bagaimana jauh lebih meyakinkan dan dapat dipercaya daripada mentornya, direkturnya, atau bahkan para master kebajikan tertinggi. Lagi pula, dia tidak punya pilihan kedua saat ini. Sambil menggertakkan giginya, Tangka dengan hati-hati turun dari ranjangnya dan meninggalkan kamp. Lampu di luar kamp redup, dan beberapa mentor dan prajurit sedang berpatroli. Tangka mencoba bersikap normal saat pergi ke toilet. Dia merasakan para mentor dan prajurit sedang memperhatikannya, tetapi tidak ada satupun yang menghentikannya. Ia mencuci celana pendeknya secepat mungkin di toilet dan bersembunyi di bilik toilet. Ia merasa kakinya sangat sakit hingga hampir pingsan. Apa yang saya lakukan? Jantung Tangka berdebar kencang.
Apakah aku sudah sepenuhnya dikendalikan oleh iblis luar angkasa? Mereka memintaku melakukan sesuatu, dan aku langsung melakukannya. Nak, apakah kamu sudah tenang? Suara di kepalanya berbicara lagi. Suara ini tampaknya tidak mampu menangkap setiap pikirannya, dan tidak mencoba mengendalikan tubuhnya atau membangkitkan hasratnya, tidak seperti setan luar angkasa yang digambarkan oleh mentornya. Namun Tangka tidak mengendurkan kewaspadaannya karena para iblis luar angkasa itu licik dan punya banyak cara untuk menggodanya. Secara bertahap belajar cara berkomunikasi dengan iblis luar angkasa, ia memfokuskan perhatiannya dan berpikir, apa kamu? Mengapa kamu ada di pikiranku? Aku hanya putra cahaya suci biasa. Aku tidak punya apapun yang kamu inginkan. Keluar dari sini. Jangan cemas, nak. Aku sebenarnya bukan iblis luar angkasa. Aku sebenarnya orang baik hati. Kau bisa menganggapku sebagai sahabatmu, saudaramu yang baik hati dan suka menolong, atau pamanmu yang bisa kau ajak bicara dan kau andalkan dengan bebas, kata suara di kepalanya. Aku tidak mengerti. Apakah kamu dari Imperium Manusia Sejati? Apakah kamu di sini untuk menyakiti aliansi perjanjian suci dan Dewa Pangu? Tanya Tangka. Dengan baik, suara di kepalanya terdiam beberapa saat, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan bagaimana menjawabnya. Ini pertanyaan yang sulit, dan aku tidak tahu apakah kau bisa memahamiku. Pertama-tama, aku jelas bukan dari Imperium. Atau lebih tepatnya, aku membenci Imperium Manusia Sejati, negara yang tidak normal, jahat, gelap, tidak tahu malu, dan boros, sama sepertimu. Sungguh, tolong percaya padaku. Adapun tujuan saya di sini, saya tidak di sini untuk perang dan kehancuran. Sebaliknya, saya di sini untuk perdamaian dan pembangunan. Saya berharap untuk memulai dialog dan komunikasi antar peradaban berdasarkan keragaman peradaban, meningkatkan perdagangan dan investasi di seluruh alam semesta Pangu, dan meningkatkan sistem organisasi seluruh alam semesta sehingga kita dapat bekerja sama untuk menghadapi peluang dan tantangan baru di luar dunia kita dan mengantar alam semesta Pangu menuju masa depan yang lebih indah dan harmonis. Saya tidak mengerti. Tangka benar-benar bingung. Siapa namamu? Namaku Liao. Kau boleh memanggilku, Kakek Yao. Tentu saja, kau juga bisa memanggilku Liao. Liao berkata dengan gembira, akhirnya kau percaya padaku sekarang. Nak, siapa namamu? Kau seharusnya punya nama, kan? Tangka tidak tahu apakah dia harus mempercayai Liao yang muncul entah dari mana ini, jika nama aslinya memang Liao. Namun, dia menjawab dengan patuh setelah menggigit bibirnya dan berpikir sejenak, aku Tangka. Aku berusia 14 tahun. Aku termasuk dalam kelompok metal. Aku berada di kelas 7 di Akademi Cahaya Suci. Jika aku lulus ujian akhir ini, aku akan menjadi purger sejati. Aku benar-benar mengabdi kepada Dewa Pangu, dan aku tidak akan membiarkan pikiran jahat dan menghujat berkeliaran di kepalaku. Jika kau adalah iblis luar angkasa, aku pasti akan membersihkanmu. Pasti. Tangka tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia hanya ditanya namanya, tetapi dia menyebutkan identitas lengkap dan misinya. Dia menyesal saat mengatakannya, tetapi tidak ada cara baginya untuk menarik kembali ucapannya. Kelompok metal, yang bertanggung jawab atas pemurnian dan produksi di Covenant Alliance. Hebat. Liao berkata sambil tersenyum, kita akan menjadi tim yang hebat. Kau bisa membantuku, dan aku juga bisa membantumu. Aku seorang penyuling yang hebat. Aku bisa mengajarimu sebanyak mungkin keterampilan dalam penyulingan yang bisa kau pelajari. Apakah ini, kesepakatan dengan setan luar angkasa? Pikiran Tangka bergetar lagi. Apa yang kamu inginkan? Pertama-tama, aku tidak tahu banyak tentang statusku saat ini, jadi aku butuh kerjasamamu untuk mempelajari dan mempraktikkan lebih banyak teknik. Aku harus mencari tahu apa yang mampu kulakukan dan seberapa banyak kekuatanku yang bisa kukeluarkan melalui tubuhmu. Liao berkata, kedua, saya ingin tahu sebanyak mungkin tentang Covenant Alliance, terutama dari orang dalam seperti Anda. Ketiga, aku berharap dapat membantumu membangkitkan jati dirimu yang sebenarnya dengan menghancurkan semua penghalang antara area logika dan area emosionalmu, tetapi aku tidak tahu apakah aku akan membuatmu menjadi orang eksentrik di antara orang-orangmu setelah aku melakukannya, yang mana jika itu terjadi, kamu akan terluka dan tersiksa. Jadi, kita harus membuat rencana yang matang sebelum melakukan apapun. Terakhir, katakan padaku, Tangka kecil, siapa orang paling berkuasa yang dapat kau temui? Apakah kau pernah bertemu dengan Master Kebajikan tertinggi? Apakah kau tahu di mana mereka berada? Bab 2738, Pengusiran Setan untuk Monitor. Tentu saja tidak. Tangka berkata, para Master Kebajikan tertinggi menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bermeditasi dan mendengarkan para dewa yang sedang tidur. Mereka hanya muncul ketika mereka harus menyampaikan keinginan para dewa kepada kita. Aku hanyalah seorang putra cahaya suci biasa. Bagaimana aku bisa tahu di mana para Master Kebajikan tertinggi berada? Aku lebih sering bersama mentorku. Nah, saat ujian akhir selesai, mungkin aku akan punya kesempatan untuk bertemu dengan direktur akademiku. Benar, pasukan purger yang asli tampaknya ditempatkan di dekat sini. Mungkin aku akan segera bertemu dengan komandan pasukan ini sebagai purger. Seorang direktur dan seorang komandan. Liao berpikir sejenak dan berkata, baiklah, Tangka. Apakah ada cara bagimu untuk mendekati mereka sehingga aku bisa memindai mereka? Mengapa? Tangka berkata, aku tidak akan melakukan itu untukmu. Aku belum tahu apakah kamu adalah iblis luar angkasa. Tentu saja tidak. Apakah kamu tidak merasakan keramahan dan ketulusanku setelah kita berbicara begitu lama? Liao berkata, jika kau bisa memberitahuku lebih banyak tentang aliansi Covenant dan membantuku mendekati orang-orang penting seperti direkturmu, aku bisa mengajarimu keterampilan pemurnian atau pertempuran yang hebat. Percayalah padaku. Anak muda, apakah kau tidak mendambakan kekuasaan?
Itu tidak benar. Aku tidak membutuhkannya. Setelah hening sejenak, Tangka berkata dengan lembut, bakat kita adalah anugerah dari para dewa, dan terserah pada kehendak para dewa berapa banyak teknik yang dapat kita kuasai. Keterampilan yang menjadi milikku akan terbangun secara otomatis suatu hari nanti. Aku tidak membutuhkan kekuatan yang tidak perlu, yang akan menyimpangkanku dari jalan yang benar. Dengan baik, Li Yao menjadi cemas. Baiklah, meskipun kamu tidak membutuhkan kekuatan yang lebih besar, apakah kamu tidak punya keinginan? Apapun keinginanmu, aku akan berusaha memenuhinya untukmu. Tidak, Tangka menggelengkan kepalanya dan berkata, nasibku telah ditentukan oleh para dewa. Yang perlu kulakukan hanyalah mengikuti aturan para dewa. Aku tidak perlu meminta apapun. Serius, remaja yang bersemangat sepertimu tidak punya apapun yang kamu inginkan. Li Yao kembali membujuknya. Aku tidak ingin kau mengkhianati keyakinanmu. Aku hanya ingin kau melihatnya lebih jelas dan melakukan sedikit kebaikan untukku. Coba pikirkan, apakah kau benar-benar tidak pernah menghadapi masalah yang tidak dapat kau selesaikan sendiri atau keinginan kecil yang ingin kau wujudkan? Apa yang dikatakannya membuat jiwa Tangka bergetar lagi. Riak menyebar dalam otaknya, dan gambaran yang paling jelas pun muncul. Chu Ziun, dalam gaun merahnya yang menarik, diikat di meja eksekusi dengan tali berduri yang menancap dalam ketubuhnya yang montok dan mulus, membuat kulitnya pucat dan mengubahnya menjadi kondisi yang mengerikan. Pukul, 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 ditampar dengan cambuk yang berlumuran racun, gadis itu mengerang kesakitan dan menggeliat sia-sia. Dengan serius, Li Yao merasa sulit untuk mempercayainya. Siapa cewek ini? Kenapa kau begitu membencinya? Keinginan terbesarmu adalah mengikatnya dan mencambuknya. Itu tampaknya terlalu dewasa untuk usiamu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tangka merasa malu sekaligus marah. Maafkan aku tidak bermaksud mengusik pikiranmu, tapi perasaanmu terhadap wanita muda ini terlalu kuat. Gelombang emosimu seperti pusaran yang berkilauan. Aku tidak bisa menutup mata terhadapnya bahkan jika aku mau. Li Yao meminta maaf dan bertanya, siapa dia? Musuhmu? Sama sekali tidak, dia pengawasku. Aku tidak ingin mencambuknya. Aku hanya takut orang lain akan menyakitinya. Aku ingin melindunginya. Tangka ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan pembelaannya runtuh sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia menyerah. Apakah kamu benar-benar bukan iblis luar angkasa? Jika bukan, mungkin kita bisa membuat kesepakatan. Tentu saja tidak. Kalau boleh jujur, akulah kutukan para iblis luar angkasa. Li Yao berkata sambil tersenyum, katakan padaku, kesepakatan seperti apa? Benarkah, kau bisa menghadapi iblis luar angkasa? Dengan mata berbinar, Tangka berkata, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, mungkin aku bisa membantumu dengan asumsi bahwa itu tidak melanggar kehendak para dewa, tetapi kamu harus membantuku menjaga monitorku. Dia adalah gadis bergaun merah yang baru saja muncul di kepalaku. Hah, Li Yao bertanya, apa masalahnya? Benar, seseorang di aliansi Covenant mengenakan gaun. Itu memang terlihat aneh. Saya curiga monitor saya dirasuki oleh setan luar angkasa. Tangka berkata dengan sungguh-sungguh, akhir-akhir ini, dia membicarakan hal-hal aneh. Dia bahkan melakukan sesuatu yang aneh padaku hari ini. Dia juga mengatakan bahwa master kebajikan tertinggi adalah manusia, dan manusia membuat kesalahan, jadi master kebajikan tertinggi membuat kesalahan. Itu keterlaluan. Ah, benarkah? Setelah tertegun sejenak, Li Yao bertanya, apakah pengawasmu benar-benar mengatakan itu? Dia tampak agak tidak konvensional. Dia melakukannya. Tangka berkata, menurutku dia pasti telah dirasuki oleh iblis luar angkasa tanpa sepengetahuannya. Aku takut dia akan semakin terjerumus ke dalam jurang yang dalam hingga mencapai akhir yang tragis. Jadi, terlepas dari apakah kamu iblis luar angkasa atau bukan, kamu pasti punya cara untuk menghancurkan iblis luar angkasa dalam dirinya, kan? Dengan baik, Li Yao berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja apakah monitormu benar-benar dirasuki oleh setan luar angkasa, tetapi bukankah aliansi Covenant adalah yang terbaik dalam hal pengusiran setan? Jika menurutmu monitormu dirasuki, mengapa kamu tidak melaporkannya kepada mentormu? Mereka pasti akan membantunya, kan? Tentu saja mereka akan melakukannya. Sambil menundukkan kepalanya, Tangka berkata, jika para mentor dan direktur mengetahui situasi pengawas, mereka pasti akan menyembuhkannya dengan cahaya suci, tetapi sebagai hasilnya, dia mungkin kehilangan ingatannya dan melupakan siapa aku. Dia akan berubah menjadi salah satu pekerja atau prajurit tingkat bawah yang tidak bisa berpikir. Entahlah apa yang salah dengan diriku. Aku tidak ingin monitornya rusak, tetapi aku juga tidak ingin dia kehilangan ingatan dan kemampuan berpikirnya. Saya khawatir dan takut seharian. Saya ingin menolongnya, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya ingin melapor kepada para mentor, tetapi saya takut mereka akan membuat keributan. Jadi, bisakah kau diam-diam membantuku menyembuhkannya dan mengusir setan luar angkasa darinya sehingga dia bisa berpikir normal dan menjadi purger bersamaku? Dia selalu bisa menjadi komandanku. Dalam keadaan normal, tidak mungkin seorang ahli yang tak tertandingi dan mendominasi alam semesta akan terlibat dalam percintaan dua remaja. Itu terlalu rendah. Li Yao berkata, namun, pemuda pemberani Tangka, kamu beruntung bertemu denganku. Terima kasih. Suara sepatu bot tentara yang berpatroli terdengar berdebam di luar toilet. Tidurlah lagi, kita bicara nanti. Li Yao berkata, jangan lupa menyiramnya. Tangka diam-diam kembali ke perkemahannya. Semua teman sekelasnya tertidur lelap, dengan dengkuran samar bergema di perkemahan. Akan tetapi, ketika dia melirik sekilas ke tempat tidur monitornya sebelum dia masuk ke tempat tidurnya sendiri, dia melihat bahwa monitornya telah duduk di suatu titik dan sedang menatapnya. Tubuh Tangka langsung menegang. Tanpa ekspresi, Chu Ziun melengkungkan jarinya ke arahnya, mengisyaratkan bahwa dia harus mendekat.
Tangka dengan patuh mendekati ranjang pengawas dan bertanya dengan suara pelan, ada apa? Aku baru saja pergi ke toilet. Kamu terlalu gugup. Chu Ziyun menatap Tangka dengan curiga, tetapi tidak bertanya. Dia hanya berkata, kamu harus belajar mengendalikan perasaanmu dalam 6 hari ke depan dan membekukannya seperti es, atau mustahil bagimu untuk lulus ujian dan menjadi seorang purger, mengerti? Tangka mengangguk. Jika kamu gagal dalam ujian akhir, kamu kemungkinan akan dikirim ke kuil suci di mana ingatan dan kemampuan berpikirmu akan dihapus. Chu Ziyun melanjutkan dengan dingin, tidak seorang pun kecuali purger, lurker, dan beberapa kelas lainnya yang boleh memiliki kemampuan berbahaya seperti itu. Apakah kita mengerti? Tangka mengangguk lagi. Sepertinya itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan di depan monitornya. Baiklah, tidurlah lagi. Chu Ziyun berbaring dan menutupi dirinya dengan selimut, hanya memperlihatkan kepalanya ke udara. Dia menatap Tangka dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sini? Kamu ingin menarik perhatian para penjaga malam. Dengan pusing, Tangka sama sekali tidak tahu bagaimana dia bisa naik ke tempat tidurnya. Dia baru merasa lega setelah dia membenamkan seluruh tempat tidurnya dalam selimut. Dia pengawasmu. Suara Li Yao terdengar lagi. Apakah kamu mencintainya? Seolah-olah dia terbakar, Tangka menggelengkan kepalanya dengan cepat. Apa yang disebut cinta-mu adalah hal yang paling jahat dan paling keji yang diciptakan oleh iblis luar angkasa. Aku tidak akan pernah dihantui oleh konsep yang tidak berdasar dan tidak berarti seperti itu. Dia adalah pengawasku. Aku mematuhinya seperti aku mematuhi guru kebajikan tertinggi dan kehendak para dewa. Benarkah? Li Yao berkata, jadi, cinta, dilarang keras di aliansi perjanjian. Saya penasaran, bagaimana Anda bisa punya bayi? Saya tahu Anda punya banyak pabrik produksi manusia, tetapi pembuahan dan reproduksi buatan menghabiskan banyak sumber daya dan tidak memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Kebanyakan orang di aliansi perjanjian pasti lahir secara alami, bukan? Secara teori, untuk bisa hamil, Anda harus. Anda tahu, saya tidak ingin berbicara kotor kepada orang asing. Tetapi Anda harus seperti anak anjing yang menggigil di punggung anak anjing lain seolah-olah tersengat listrik. Tangka bertanya, apakah Anda berbicara tentang suksesi gen? Mungkin, Li Yao berkata, sebut saja suksesi gen. Jika cinta dilarang di sini, bagaimana Anda akan menentukan target, dengan siapa Anda melakukan suksesi gen? Bab 2739, yang disebut kebangkitan. Sangat sederhana, meskipun aku belum cukup umur, aku tahu satu atau dua hal tentang itu. Tangka berkata, cinta, dan kebahagiaan, adalah godaan setan luar angkasa yang harus dilarang keras, tetapi menghasilkan cukup banyak manusia sebagai pelayan dan pejuang demi kepentingan para dewa adalah masalah yang berbeda. Itu adalah misi suci. Ketika sumber daya melimpah dan lingkungan stabil, orang dewasa akan menjalankan misi reproduksi secara teratur. Petani, pekerja, dan prajurit tingkat bawah dicocokkan secara acak dengan jumlah mereka dalam basis data raksasa. Bagi orang-orang dari kelas khusus, seperti purger, priest, lurkers, atau commanders, karena kami memiliki perasaan yang relatif melimpah dan kemampuan berpikir yang maju, kami tentu tidak dapat dicocokkan secara acak. Ada sekelompok staf terlatih khusus yang akan menganalisis gen, kepribadian, dan perilaku kami sebelum mereka menentukan pasangan yang paling cocok dan waktu terbaik untuk pembuahan bagi kami. Yang harus kami lakukan hanyalah pergi ke ruangan tertentu pada waktu tertentu dan mengambil posisi tertentu. Kemudian, kami akan menghasilkan keturunan yang paling cerdas, paling kuat, dan paling setia. Dengan baik, Li Yao berpikir lama tetapi tidak tahu bagaimana mengomentari hal itu, terutama ketika hal itu diucapkan oleh seorang remaja laki-laki dengan begitu lugasnya. Setelah sekian lama, dia hanya bisa berkata, sangat menakjubkan. Tidakkah menurutmu itu cara terbaik? Cara reproduksi seperti itu adalah cara yang paling dapat dipercaya, bersih, dan efektif. Tangka berkata, kami bukan orang bodoh, dan kami tahu satu atau dua hal tentang bagaimana hal itu dilakukan di Imperium. Saya diberitahu bahwa orang-orang Imperium tidak dapat ditandingi kecuali mereka memiliki cinta satu sama lain. Kadang-kadang, mereka bahkan kecanduan hanya untuk kenikmatannya alih-alih reproduksi. Saya juga diberitahu bahwa banyak sekali orang Imperium telah diperbudak oleh kesenangan yang tidak wajar ini. Mereka tidak dapat hidup tanpa mencocokkan gen mereka dengan seseorang. Beberapa bahkan saling bertarung untuk mendapatkan target gen yang sama sekali tidak cocok untuk mereka, sehingga mengganggu ketertiban sosial. Beberapa tidak menjalani pemeriksaan kesehatan atau tindakan pengamanan saat mencocokkan gen mereka, hanya untuk tertular berbagai macam penyakit. Kami telah melihat banyak gambar menjijikkan yang menurut mentor kami adalah bekas yang ditinggalkan oleh setan luar angkasa. Itu menjijikkan. Kakek Yao, bisakah kau memberitahuku apakah itu benar? Apakah reproduksi benar-benar begitu, buruk, kacau, dan boros di Imperium? Dengan baik, Li Yao hanya bisa mengatakan kebenaran. Baiklah, memang ada banyak orang seperti itu. Mereka sama sekali tidak masuk akal. Tangka bergumam, bagaimana mereka bisa merusak tubuh yang diberikan para dewa dan menyia-nyiakan kehidupan mereka yang berharga seperti itu. Kau benar, aku setuju denganmu dalam hal itu. Kita seharusnya tidak terlalu memanjakan diri, dan kita harus berusaha mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Jika kau punya kebutuhan, kau selalu punya tanganmu. Li Yao berkata, baiklah, mari kita ganti topik. Kamu juga produk pencocokan gen. Apakah kamu tahu siapa orang tuamu? Ya, penyedia gen saya adalah pelayan paling setia dari para dewa dan pejuang paling gagah berani. Tangka berkata dengan bangga, saya sudah membaca berkas mereka. Mereka telah memenuhi semua tugas mereka demi kepentingan para dewa. Ketika dia berbicara, dia menyadari bahwa dia tidak boleh sombong, dan jiwanya memancarkan riak lemah lagi.
Kau sudah membaca arsip mereka? Liao bertanya, kamu belum pernah melihat mereka secara langsung. Kamu tidak dibesarkan oleh mereka. Tidak, aku belum pernah melihat mereka. Kenapa aku harus melihatnya? Hidupku diberikan oleh para dewa. Mereka hanya menjalankan kehendak para dewa dan menyediakan gen untuk tubuh fisikku. Selain itu, kami adalah saudara laki-laki dan perempuan dan anak domba, pelayan, dan pejuang para dewa. Tidak perlu repot-repot memikirkan hal-hal seperti orang tua. Tangka berkata, saya tumbuh di tempat penitipan anak bersama ribuan teman sebaya. Itu dapat menghemat lebih banyak sumber daya dan membantu kami membangkitkan bakat yang diberikan para dewa kepada kami sesegera mungkin sehingga kami dapat tumbuh menjadi pelayan para dewa lebih cepat. Tempat macam apa ini? Liao bertanya lagi, apakah kamu ingat masa kecilmu? Apa yang biasanya kamu lakukan? Ada berbagai jenis tempat penitipan anak di Covenant Alliance yang bertanggung jawab untuk mendidik berbagai kelas. Tangka berkata, saat bayi lahir, akan ada staf yang memeriksa kesehatan dan potensi bayi dan mendistribusikan mereka ke berbagai tempat penitipan anak sesuai dengan ciri genetiknya, yang akan memutuskan apakah mereka akan berubah menjadi petani dan prajurit tingkat rendah atau kelas dan pemimpin khusus. Saya sangat beruntung. Para dewa memberkati saya dengan indera tajam untuk mendeteksi perasaan dan gelombang otak abnormal serta sepasang tangan cekatan yang memungkinkan saya membongkar dan merakit peralatan sihir yang rumit. Dengan bakat-bakat itu dan informasi tentang penyedia gen saya dikirim ke tempat pembibitan yang mempersiapkan purger. Tentu saja, bahkan jika aku pergi ke tempat penitipan anak, tidak ada jaminan bahwa aku bisa pergi ke Akademi Cahaya Suci tempat para purger diajarkan. Aku harus melatih diriku hari demi hari untuk membangkitkan lebih banyak bakat dan lulus lebih banyak ujian agar tidak tersingkir dan terlempar kembali ke dasar kapal antariksa. Bagian bawah kapal antariksa, Liao bertanya, apakah kamar bayi Anda berada di pesawat luar angkasa? Ya, diberkati oleh para dewa, aliansi Covenant memiliki kapal antariksa yang jauh lebih canggih daripada Imperium. Sebagian besar dari kami tinggal dan bekerja di kapal antariksa. Tangka berkata, sejak awal, aku tinggal di kapal antariksa. Yang bisa kulihat hanyalah dinding kabin perak dan jalan setapak yang gelap dan dalam. Kami hampir tidak pernah pergi ke planet manapun, itu bagus. Lagi pula, planet-planet diganggu oleh iblis luar angkasa dan dipenuhi dengan kegelapan dan kejahatan. Jadi, bahkan dalam ingatanmu sebelumnya, kamu masih tinggal di taman kanak-kanak dan mencoba untuk membangkitkan bakatmu. Setelah merenung sejenak, Liao bertanya lagi, saya tahu bahwa pelatihan berbeda untuk orang-orang Anda. Anda lebih mementingkan kebangkitan daripada pembelajaran. Bisakah Anda memberitahu saya apa itu, kebangkitan bakat? Bagaimana mentor Anda mengetahui bakat Anda atau bahwa Anda cocok menjadi seorang purger? Bakat adalah anugerah dari para dewa yang tidak dapat dipelajari tetapi dapat dibangkitkan. Tangka mengerutkan kening, dan riak rasa sakit menyebar dari jiwanya, yang luput dari perhatiannya. Dia berkata cepat, ada banyak cara untuk membangkitkan bakat. Para mentor kami membantu kami melihat dan mendengar para dewa saat kami masih sangat kecil. Kadang-kadang, para mentor akan menusukkan jarum tipis dan panjang ke titik akupuntur kami dan mengisi jarum tersebut, lalu beberapa dari kami akan melihat kemuliaan para dewa di zaman purba dan membangkitkan bakat tertentu dari gambar yang kami lihat. Kadang-kadang, pendekatan yang lebih radikal akan diadopsi. Misalnya, kami akan didorong ke dalam tangki berisi air es dengan penutup di atasnya. Beberapa dari kami menerima pencerahan selama meditasi dalam kegelapan yang dingin. Kadang-kadang, kami diminta untuk melawan binatang buas, mencoba rasa sakit yang luar biasa, atau menanggung risiko dibakar hidup-hidup. Banyak orang, termasuk saya, melihat para dewa dan mendengar suara mereka. Benarkah begitu? Suara Liao bahkan lebih dingin dari air es. Aku tidak mengerti. Kamu baru berusia 14 tahun sekarang. Ketika kamu menerima pelatihan kebangkitan seperti itu, kamu tidak mungkin berusia lebih dari 10 tahun, kan? Bukankah kamu dan teman-temanmu akan terluka parah jika bakatmu tidak dibangkitkan? Memang benar banyak orang terluka. Tangka berkata dengan santai, itu artinya mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi pembersih. Mereka tidak dapat menahan godaan ganda berupa kemampuan berpikir dan emosi, dan mereka akan diasingkan ke tempat penitipan anak lain di dasar kapal antariksa atau pekerjaan dasar lainnya. Namun, itu bukan masalah besar. Apapun yang mereka lakukan, mereka melayani para dewa. Apakah ada yang mati karena pelatihan kebangkitan? Setelah terdiam cukup lama, Liao mengajukan pertanyaan yang sebenarnya tidak ingin ia tanyakan. Ya, Tangka berkata, itu juga kehendak para dewa. Para dewa memberi mereka kehidupan pada awalnya, lalu mengambilnya kembali. Para dewa telah mengatur hal-hal sekecil butiran debu dan hal-hal sebesar bintang. Kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Mengerti. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao berkata, jadi, kamu lulus semua ujian dan diterima di Akademi Cahaya Suci ini, dan kamu hanya perlu lulus satu ujian akhir untuk menjadi purger. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang para purger? Tangka menceritakan segalanya tentang Akademi Cahaya Suci dan para pembersih kepada Liao. Pada akhirnya, katanya, pekerjaan para purger sangatlah penting karena kebanyakan orang di Covenant Alliance tidak memiliki kemampuan untuk berpikir atau merasakan. Di satu sisi, hal itu membantu mereka untuk lebih berbakti kepada para dewa, tetapi di sisi lain, mereka begitu polos sehingga mereka mungkin tergoda dan dirusak oleh para iblis luar angkasa tanpa mereka sadari. Purger adalah garis pertahanan antara orang-orang biasa dari Covenant Alliance dan para iblis luar angkasa. Mereka adalah penjaga mayoritas. Bab 2740, ada yang salah. Kedengarannya kamu hebat sekali. Liao bertanya, bisakah kamu memberitahuku apa sebenarnya yang telah kamu pelajari di Akademi Cahaya Suci? Kami belajar cara mengidentifikasi dan menangani barang-barang berbahaya.
Tangka berkata, contohnya, ketika berhadapan dengan makanan yang dihias dengan warna-warni dan tampak lezat, kita harus menghilangkan hiasan dan cita rasanya sehingga yang tersisa hanyalah nutrisinya ketika kita menyantapnya. Sedangkan untuk mainan, pakaian, dan alat-alat kosmetik yang tidak terpakai lagi, akan langsung dibakar. Yang disebut, karya seni, adalah hal yang paling berbahaya dari semuanya. Mentor kami memberitahu kami bahwa seni merupakan bentuk kekaguman manusia terhadap setan luar angkasa dan merupakan cerminan kekacauan dalam alam bawah sadar manusia. Kami diperintahkan untuk menghancurkan karya seni segera setelah kami melihatnya. Tentu saja, ada barang-barang lain yang bisa sangat berharga, seperti peralatan sihir dan kepingan giok yang digunakan di Imperium. Barang-barang itu bisa diberikan kepada prajurit kita setelah informasi jahat di dalamnya dihapuskan. Menarik. Liao bertanya, ada lagi. Selain itu, kita juga belajar tentang hubungan-hubungan rumit di Imperium, seperti keluarga-keluarga serta kelompok-kelompok kepentingan besar atau kecil yang didasarkan pada hubungan-hubungan tersebut. Tangka berkata, para mentor kami memberitahu kami bahwa orang-orang Imperium sangat mementingkan konsep-konsep yang tidak berarti seperti garis keturunan atau kehormatan keluarga. Mereka terlalu ngotot mewariskan gen mereka tanpa mempertimbangkan cacat fatal pada gen mereka, yang mengakibatkan distribusi sumber daya yang tidak tepat, pengerasan sosial, dan perseteruan keluarga. Banyak sumber daya yang berharga telah terbuang sia-sia karena semua konflik internal ini meskipun Imperium menempati dunia paling makmur di alam semesta. Setelah 1000 tahun, peradaban mereka tidak melambung tinggi tetapi tenggelam. Kakek Yao, apakah itu benar? Apakah orang-orang Imperium benar-benar menyia-nyiakan sumber daya yang berharga pada orang-orang yang tidak cocok hanya karena mereka adalah anak-anakku? Dengan baik, Liao merasa ingin menyentuh hidungnya yang tidak ada. Kamu tidak salah, tetapi terlalu rumit untuk dijelaskan sekarang. Lebih jauh lagi, kita belajar tentang kelas sosial Imperium Manusia Sejati. Tangka berkata, para mentor kami memberitahu kami bahwa Imperium Manusia Sejati adalah negara yang paling bau dan paling jahat, tempat orang-orang tidak peduli apapun kecuali keinginan. Itu adalah masyarakat tempat laki-laki memakan laki-laki. Orang-orang yang berkuasa menikmati kehidupan yang paling mewah, sedangkan orang-orang lemah hanya bisa hidup dari sisa-sisa yang secara tidak sengaja dijatuhkan oleh orang-orang berkuasa tanpa harapan untuk mengubah hidup mereka. Lebih buruk lagi, orang-orang yang berkuasa bahkan berhak memanipulasi orang-orang yang lemah. Mereka telah mencuri kekuatan para dewa dan menganggap orang-orang lemah sebagai budak mereka. Benarkah? Baiklah, sekarang setelah kau mengatakannya seperti itu, Imperium Manusia Sejati terasa seperti negara iblis bagiku juga. Liao berkata, namun, ngomong-ngomong, apakah orang-orang kuat tidak memanfaatkan orang-orang lemah di aliansi perjanjian suci? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ditempatkan di berbagai tingkatan kelas, dan banyak orang terluka atau terbunuh ketika mereka membangkitkan bakat mereka? Kamu memenuhi syarat untuk mempertahankan kemampuan berpikir dan emosionalmu, tetapi sebagian besar pekerja dan prajurit tidak. Bukankah itu juga eksploitasi dan penindasan? Bagaimana itu bisa sama? Setelah tertegun sejenak, Tangka berkata, memang benar ada kelas-kelas berbeda di aliansi Covenant, tetapi semuanya adalah pekerjaan yang berbeda, dan tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Para prajurit dan pekerja di level bawah, kelas-kelas khusus seperti Purger dan Lurker, dan para pemimpin seperti Ultimate Benevolence Master semuanya adalah anak domba kesayangan para dewa, pelayan yang paling setia, dan prajurit yang paling gagah berani. Kita semua sama. Demi membangun dunia yang lebih indah dengan sumber daya yang terbatas, memang benar banyak orang bekerja di lingkungan yang keras di Covenant Alliance, tetapi hasil kerja mereka semua didedikasikan untuk perbaikan lingkungan alam dan pemulihan peradaban Pangu. Tak satu pun dari produk mereka digunakan untuk memuaskan keinginan pribadi para pemimpin kita. Omong-omong, tak seorang pun dari kita benar-benar memiliki keinginan pribadi. Di Imperium Manusia Sejati yang jahat, ketika para penambang berjuang mencari nafkah di tambang yang dingin dan gelap, para pemilik tambang tersebut menyia-nyiakan sumber daya tanpa peduli di gedung-gedung yang paling megah. Namun dalam aliansi perjanjian suci, ketika para penambang sibuk bekerja, kelas-kelas khusus, para komandan, dan master kebajikan tertinggi menderita dengan cara yang sama dan menjalani kehidupan suci dan pantang yang sama, mengabdikan diri pada tujuan yang paling sakral. Saya belum pernah melihat kehidupan master kebajikan tertinggi secara langsung, tetapi mentor kami tinggal dan makan bersama kami. Makanan kami rasanya sama, dan para mentor tidak memiliki apa yang disebut hiburan, tentu saja bukan kesenangan jahat bermain-main dengan tubuh yang lemah. Itu pasti tidak akan terjadi. Untuk ujian untuk membangkitkan bakat, tingkat korbannya memang cukup tinggi, tetapi itu wajar bagi semua orang. Mentor dan direktur kami mengalami hal yang sama beberapa tahun yang lalu. Yang lebih penting, tidak ada hak istimewa karena setiap ujian benar-benar terbuka dan setara. Tidak masalah siapa orang tuamu. Selama kamu berbakat, kamu akan dikirim ke jabatan yang paling tepat untuk melayani para dewa. Jika tidak, kamu akan dibersihkan di kuil suci untuk menjadi batu penjuru yang kokoh dan suci bagi negara kita. Saya diberitahu bahwa keadaan di Imperium berbeda. Di Imperium, keturunan orang-orang yang berkuasa dapat dipromosikan ke jabatan-jabatan penting meskipun mereka tidak memiliki bakat yang sesuai, dan keturunan orang-orang yang lemah, meskipun diberkahi dengan bakat yang tak tertandingi, sangat mungkin tetap tidak menonjol dan bahkan diinjak-injak. Benarkah begitu, Kakek Yao? Saya merasa tidak mungkin menjawab pertanyaan Anda. Liao berkata, mungkin, tetapi reformasi sedang berlangsung di Imperium Manusia Sejati. Saya percaya banyak hal akan berubah. Mengubah. Tangka bertanya, apakah negara ini akan berubah menjadi negara tanpa penindasan, eksploitasi, dan ketidaksetaraan seperti aliansi perjanjian suci? Saya pikir itu terlalu menantang. Liao berkata, hei, teman mudaku, permintaanmu terlalu tinggi. Tidak akan ada yang berubah selama keegoisan masih ada.
Tangka sampai pada kesimpulan. Tampaknya kejahatan dan kekurangan Imperium manusia sejati yang dijelaskan oleh mentorku semuanya benar. Aku sama sekali tidak percaya bahwa ada negara yang mengerikan dan sistem yang tidak masuk akal seperti itu. Sebagai perbandingan, aliansi Covenant sempurna. Tunggu, pikiranku sedang kacau saat ini. Biarkan aku tenang dulu. Liao berkata, kedengarannya kursusmu benar-benar rumit. Memang sangat sulit, terutama yang menyangkut perasaan. Tangka berkata, kita tidak boleh terlalu lamban dalam merasakan perasaan. Jika kita terlalu lamban, kita tidak akan mampu memahami implikasi berbahaya dari banyak benda dari Imperium. Kau tahu bahwa sebagian besar perangkap iblis luar angkasa tidak berada di permukaan tetapi tersembunyi di antara garis-garis. Kita harus mendeteksinya dengan cermat. Namun, kita juga tidak boleh terlalu bersemangat. Jika kita terlalu bersemangat, kita mungkin akan terpengaruh oleh setan luar angkasa dan berakhir sebagai budak mereka. Secara keseluruhan, hanya 1 dari 100 siswa di Akademi Cahaya Suci yang dapat mencapai ujian akhir. Sisanya harus terlibat dalam pekerjaan yang lebih sederhana setelah dimodifikasi di kuil-kuil suci. Ada 7, tidak, 6 hari lagi. Selama aku lulus ujian, aku akan menjadi purger sejati. Jadi, aku tidak ingin terjadi apa-apa padaku atau pengawasku. Aku hanya berharap kita bisa berhasil menjadi purger. Kakek Yao, tolong bantu kami. Li Yao terdiam cukup lama. Pikirannya melayang dan bertabrakan. Dengar, kawan mudaku, aku pasti akan membantumu. Namun, setelah menganalisis dengan saksama apa yang baru saja kau katakan dan membandingkannya dengan apa yang ku ketahui, aku menyadari ada beberapa hal yang tidak benar. Liao berkata dengan hati-hati, pertama-tama, aku bisa melihat bahwa aktivitas otakmu dan teman-teman sekelasmu terlalu kuat. Sungguh, dalam indraku, otakmu seperti obor warna-warni, yang sama sekali tidak seperti dingin dan lesunya orang-orang aliansi Covenant yang kutemui sebelumnya. Mungkin Anda akan berpendapat bahwa itu adalah ciri khas purger, tetapi saya tetap berpikir ada yang salah. Purger seperti itu terlalu berbahaya. Kedua, saya pernah berhubungan dengan beberapa lurker sebelumnya. Saya mengetahui struktur otak dan ciri-ciri jiwa para lurker. Para lurker tidak menekan perasaan mereka, mereka menirukan perasaan mereka. Mereka tidak perlu menekan perasaan mereka karena mereka tidak punya perasaan sama sekali. Saya pikir jika saya adalah seorang master kebajikan tertinggi, saya bisa melatih semua purger dengan cara yang sama seperti para lurker. Ketiga, aku di sini. Kedatanganku menunjukkan bahwa sesuatu akan terjadi, karena setiap kali aku muncul, kecelakaan, rencana jahat, kebohongan, pengkhianatan, bencana, kekacauan, dan kehancuran akan terjadi. Apakah menurutmu kali ini akan menjadi pengecualian? Tangka tercengang. Apa? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.